Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Kita sekarang pakai baju pejuang setrika. Ini udah mulai dijual besok. Di PO besok. Harganya 130.000 biasanya. Bisa di sini nih pesannya nih. Nah, di situ. Sayang sebenarnya ada satu lah ya kamera ke situ ya. Kemana? Tapi dikit-dikit aja gitu. Betapa banyak progres gitu di sebelah sana. Oh, lu pasang ini Bang harusnya. Action cam ya, GoPro. gitu ya. Sedikit bisa pakai Sekali-kali wifi. aja. Bisa, sekali-kali muncul, Iya, sekali-kali. sekali muncul apa yang terjadi Sini, di sana mana ya. Sini. Itu di sini nih ya. Sinilah. Jadi kita Kalangan ini nggak nanti? Oh, di atas iya. itu aja tuh, di atas ho, dekat ho. Di sini tengah. Tapi kelihatan di ini jelek nggak hitam? Oh iya. Sini nih. Tapi Ini kan aja- buat Saweria. Ini aja udah ada yang protes nih, Apa? kabel ini. Gemes sama kabel hitam ini nih. Oh, karena kalau close up lu. Iya gimana caranya tuh ya? Nggak apa-apa, justru menurut gue ya, Bang. Gue sebagai penonton, kalau nonton YouTube, yang gue cari justru ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan ya. Kalau mau nonton rapi, nonton bioskop, nonton TV, Iya, bener. rapi segala macam. Oh, TV juga suka nggak rapi kok. Nah. Iya. Setrika kalau mau rapi. Wah ngabdur dong pejuang Nah. setrika. Udah ini dulu aja deh dari awalnya kita suka lupa nih. Saweria. Nah. Saweria. Sementara kita udah berhasil 5 Dion. 5 Dion, 5 Dion. 5 Padarko weekend, Oh ya, pada hari weekend. Padarko Sabtu, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Set. Padarko cepet kalau ngumpulin gepokan ya? Cepet. Cepet dia nggak usah nunggu Saweria dia. Satu Orang beli bubur. satu minggu tuh bisa Sabtu Minggunya ya 2 Dion. 2 Dion, Tapi Sabtu Minggu. gininya lama. Oh iya sih, bener sih. Iya sih. biasa. Oh kita tuh kalau Seporsi berapa sih harganya? 12.000. 12.000. Itu polos. Maksudnya standar. Kalau lu kan tambah-tambahan topping banyak. ya tambah itu bayar terus Lu porsi lu tuh berapa harganya? 20. aku nggak tahu berapa dah. Lu nggak pernah bayar? Bayar. Oh, tapi nggak tahu. Gua nggak tahu berapa gitu 20 katanya. Porsi Gue. itu 20.000. Lu aja tuh udah banyak banget loh Bang, 20. Topping lu seabrek satu piring sendiri kan Satu topping piring lu kan? sendiri ya. Ayamnya abrek-abrek, iya. Banyak itu. 20 ya kalau gue ya. 20. Gue itu enggak. Iya. Iya. Gue itu ya di Padarko ini dari awal-awal sebelum gue promoin dia juga. Iya. Waktu dia masih harga 7.000, Iya. gue tuh dibayarnya goceng doang sama dia. Udah, 5.000 aja. Gitu. Oh. Sekarang 12.000, 20.000. Sekarang 20.000. Lu tuh bayar goceng kan? Enggak ya. Enggak bayar. Oh nggak bayar malah ya? Iya, iya. Enggak tahu gue bayarnya berapa karena gue nggak pernah bayar sendiri, gue dibayarin pasti. Sama bini lu? Pokoknya sama Orang-orang di situ. yang ada di situ tuh, gue dibayarin. Oh. Sama Rahman misalnya yang bayarin Iya, Rahman. Sama Dion. Yang bayarin Dion. Ada melon Melon yang bayarin gitu. Gede kencing. Tapi ntar dihitung. Tapi ntar bukan kita-kita. Iya. Kan melon juga bagi-bagi beras. Apa yang waktu itu lu cerita? Dion bagi-bagi Dion Dion. bagi-bagi beras. Bagian yang bagiin. Bagiin. Iya. Buka kaca jendela. Terus di omongannya tuh, ya kegiatan pagi ini emang seperti ini, biasa berbagi dan ternyata berbagi itu mengasihkan. Ya. Apalagi tinggal bagi. Ya iya, apalagi tinggal Orang bagiin. tinggal bagiin. Iya. Iya. Tadi udah ada tampilan jam di situ. Oh iya, depan sini. Mana coba tampilan jamnya tadi? Bisa kan? Tuh. Wes, Ya. harusnya jamnya jam-jam ini tau nggak? Apa? Jakarta, London, Oh, Jakarta, bisa. London, New York, Bisa. kan gitu kan? Iya, Kalau di iya, hotel-hotel kan? Iya. Atau di bandara biar kota-kota internasional tuh Iya. kita tahu Dubai jam-jamnya. Bentar. Tapi kan jam kita nih beda sama jam tayang. Oh iya Kita benar. Oh, kita mulai di jam itu aja. Jam apa? Jam 18.00. Wah, bikin jam. Bikin jamnya. Kerja lagi sih. Editornya capek. Repot katanya. Editornya nggak ada waktu buat bikin Iya, jam. iya. Sementara update penurunan berat badan, gue mau mengupdate penurunan berat badan lah. Supaya gue tuh terpacu, Termotivasi ya. termotivasi untuk menyelesaikan target gue 90. 90 kg.
Tadi gue ini kan 1 hari ya. 1 hari sama yang Iya, no yang weekend. Senin, Tadi gue iya. bilang 93 koma. Iya. Tadi gue ini 93,0. 93,0. 93,0. Harus makan ya. Harus makan. Iya. Kayaknya sebenarnya udah 92 gue kayaknya deh. Kenapa? 92 koma gitu karena ini habis Oh makan. iya, 92 koma. Kata orang nimbang itu harus satu waktu yang sama. Satu sama. Pagi katanya Bang, paling bagus. Pagi katanya. Pagi. Entah mau pagi, entah mau sore, yang penting di waktu yang sama. Karena katanya kalau malam tuh lebih berat. Lebih atau berat, apa gitu. benar-benar. Iya Kalau kan? pagi tuh lebih Ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Jadi, tapi di waktu yang sama terus, jadi bisa ketahuan. Oh, Sehari segitu ini terus, lo terus. saat 24 jam ini lo ada meningkat apa ada penurunan iya, gitu. Jangan beda-beda jamnya. Jangan beda-beda jamnya. Ya, ya. Atau sampai ini aja 89 biar sama angkatan. Ya itu bisa. Gue mau 85 sebenarnya. 85. 85. Tapi kayaknya itu target Terlalu jauh. terlalu jauh dan terlalu apa namanya ya? Apa? Berlebihan tuh apa ya? Tuh target yang Terlalu. tidak realistis. Muluk. Muluk-muluk. Iya. Tapi kenapa muluk-muluk emang bisa jadi? Karena 90 aja sih gue Susah ya? sulit. Sulit. Banget kayaknya olahraganya harus ditambahin capeknya, Iya, dietnya harus dikurangin lagi. Harus lebih banyak. Iya. Layangan makan. Kulimat. Emang kulimat yang bikin lu Iya nih. ini Bang, berat badan lu. Mamat harus. Apa mamat sendiri aja sana? Enggak, Ya? lain kali kulimat bareng, tapi mamat aja yang makan. Yang makan ya? Heeh. Ya gua ajak ngobrol dia aja ya. Mesen 2 porsi dia yang makan. Dia yang makan semua ya. Semua, lu ajak ngobrol aja. Jadi Bisa lu tetap tuh. berat Bisa. badan lu tetap terjaga. Atau gua nggak makan pas lagi syuting kulimat hari itu gua nggak makan Sama sekali. sama sekali. Oh. Makan di kulimat aja. Ya, air putih aja. Air putih. Air putih. Bisa itu. Bisa sih. Kalau gue yang baru tahu teman gue fighter kan dia, bela diri. Kan bela diri ada kelas beratnya kan, kelas 65, kelas 60. Itu kalau lagi mau timbang air putih aja bisa nambah berat badan Bang. Misalnya lu udah 60 nih, besok ntar siang mau nimbang kan biasanya kan suka petinju sebelum mulai nimbang dulu kan. Lu takut tuh lu lebih dari 60. Jadi teman gue katanya dia olahraga nih terus dia minum air putih pakai tutupnya gini. Tapi sampai habis. Kayak gini, terus nimbang, naik nggak? Oh, Gini gitu. Karena bisa ngaruh. Terus kalau Gitu, kalau minumnya pakai ini, tapi sebotol dia ngaruh nggak? ya jangan, makanya dikit-dikit udah, udah cukup kayaknya gitu. Yang penting pas nimbang tuh lu segitu beratnya. Karena katanya kalau pas lagi nimbang lu lebih, lu dikasih waktu. Kayak, gue lupa berapa, setengah jam atau apa, dia push up dulu, apa olahraga dulu biar keringetan, biar turun. Ngeluarin cairan-cairan dan energi gitu. Gue juga baru tahu tuh air putih aja bisa nambahin berat kalau emang lu lagi jaga banget ya. Iya, karena kan tetap ada volumenya, tetap Volume ada berat air iya. gitu. Iya. Sama gue yang belum bisa itu kopi. Gue kopi nggak bisa ngurangin kayaknya. Kopi gini nih, Bang. Kopi ginian, bukan kopi-kopi yang kekinian gitu, bukan. Iya. Kopi hitam yang dibilang kopi gunting, bukan kopi giling. Oh, saset. Sasetan. Iya. Kayak Padahal gitu. kan katanya yang bagus kalau kopi kayak americano tuh kan nggak ada kalorinya. Iya bang. Iya. Teman-teman Pahit. gue yang ngejimnya banget minumnya kopi hitam americano. Ini Karena kan hitam nggak- juga. Karena kan nggak ada Pakai gula. gulanya. Gue terus juga. nggak ada- Tapi gue nggak tahu ya kalau americano yang giling sama americano misalnya kopi hitam ini bedanya apa gue nggak ngerti. Tapi dia kata itu kalau ice coffee gitu hitam tuh nggak ada masalah, nggak ada gula, nggak ada kalorinya, nggak ini. Iya, pahit banget ya emang itu rasanya. Mm-mm. Iya. Harus Gue biasa. sebenarnya gue americano bisa masuk gue. Ada orang yang nggak bisa minum americano. Gue juga masih bisa sih americano. Pahit-pahit gitu gue masih bisa karena menurut gue kepahitan hidup ini akan Lebih pahit lebih daripada pahit sekedar daripada secangkir sekedar kopi. secangkir kopi ini gitu. Lu kopi sehari berapa bang? Nggak ada standar, cuman Masa 10? 10 mungkin lo Lu udah kayak minum air putih bang? Iya. Air putih lu banyak gak tapi? Enggak. Oh. Itulah hidup gue tuh asupan-asupannya tuh dari dulu tuh nggak menyehatkan. Tapi kalau kopi udah dari dulu banget? Udah dari dulu. Sebanyak itu baru-baru apa udah dari lama? Kayaknya udah dari dulu ya. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Gue semakin tidak ada yang gue kerjakan, semakin banyak gue ngopi. Karena gue semakin banyak ngerokok, karena pengen ngerokok itu harus dibarengin kopi. Oh. Gitu. Dan udah terbiasa dari kecil, Lang. Jadi kalau waktu Dari kecil apa ngopi? kopi, Oh iya? iya, dari gue SD. Hah? Dari gue SD. Jadi bangun tidur tuh di rumah gue di Pisangan, nyokap gue udah bikin Kopi? kopi 1 teko. Jadi anak-anaknya
ngopi, tapi kopinya kopi sindang ya, kopi sedikit air sedandang gitu, yang Ini hitam aja. yang penting Yang hitam, penting hitam. yang penting Ya hitam. kayak teh juga kalau yang di warteg-warteg teko gede kan ya teh aja, yang penting coklat aja. Iya, kayak gitu. Tapi nyokap lu bikin kopi seteko itu untuk siapa? Untuk semua. Anak-anaknya? Karena untuk bokap Bokap. gue ada tuh sendiri gelasnya, kopi dan teh, Oh. gitu. Mungkin buat kakak-kakak lu yang udah lebih tua kan, Iya. yang udah tua minum Tapi kopi. kan setua-tuanya, waktu gue SD kakak gue palingan beda berapa tahun, Oh, emang masih SMP SMA Emang udah juga. dikasih kopi ya? Iya. Udah pada minum, ya perempuan-perempuan peminum kopi juga jadinya. Lu harusnya yang paling filosofi kopi itu lu harusnya. Dibanding, Chico Jericho sama Rio Dewanto. Kalau Chico Jericho kan di filmnya kan gua nggak pernah bercanda soal kopi. Dia serius. Lu harusnya lebih dari SD lu. harusnya ya. Iya, lu Badannya sekecil lu lebih lu lebih kopi. Ntar gue bisa kayak Kayak Ciko. Ciko badan. Jadi, Iya. Karena Nah, gue, Chico kan baru badannya bagus setelah mau main ini apa? Ben and Jody itu. Bukan, mau main Godam. Kan dia Bumi Langit. Bumi Langit Universe mau jadi superhero kan? Waktu filosofi kopi yang awal belum segitunya. masih segue nih. Iya, selalu lah. Berarti gua 93. Waduh. Tapi berat badannya ya, mukanya nggak bisa ngejar. Iya. Berat badannya mungkin bisa ngejar, Bang. Muka nggak bisa ya. Iya, Muka susah. nggak bisa, iya, Itu iya. dia yang susah nih. Gue juga mulai mencari browsing tulang. Kok browsing tulang? Emang gua orang Batak. Iya. Umur 50-an masih mungkin nggak diet dan membentuk tubuh. Oke. Ternyata ada. Ada emang. Ada aplikasinya juga ada kalau mau. Tapi emang 2 kali lebih keras kerjanya. 2 kali lebih Karena keras. metabolisme apa kan udah beda kan. Tapi kalau gue bandingin sama yang gue rasain sekarang kan, ini mungkin gue seriusnya itu sebulan terakhir ya. Sebulan sebelum pertandingan. Ya. Nah itu udah bisa turun 4 kilo sebulan tanpa gue melakukan diet yang macam-macam, Iya, iya. olahraga dan hanya tidak makan malam. Oh. Syuting makan masih, Iya. Iya. siang juga masih makan, pagi begitu ya. Pagi tuh misalnya habis jam 6-an lah gitu ya, jam 6-an tuh gue selalu kopi dan roti. Gua kira rokok tadi, roti. Nah, rokok udah pasti kalau ada kopi. Kopi, rokok dan roti. Iya. Rotinya tuh 2 kerat. Ah, kerat. Kok roti pakai kerat? Kan sekerat kok, sekerat roti. Sekerat tuh takut Oh. Kerat kayak botol minuman, itu satu kerat. kerat. Ini kerat pakai E. Kerat. Oh, gua baru tahu roti kerat, Bang. Iya, Inilah ya. sekerat roti. Setangkup. Tumpuk. Setangkup. Bunga dong. Se-sandwich. Wah, generasi sandwich. Ya, ya. Itulah. Itu. Setangkep. Segigit nggak tapi? Hah? Kayak sinetron nggak? Segigit doang. Enggak, habis 2 gua. 2 tangkep. 2 kerat. 2 kerat roti. Lembar. Dengan apa tengahnya? Meses. Meses. Gue rasa kalau gue ngurangin itu akan lebih dahsyat penurunannya. Dan gue udah ngurangin nih baru tadi pagi sih. Tadi pagi gue nggak usah roti dah, gue bilang gitu. Gue kopi aja sama rokok. Oh. Tapi rokok tetap. Rokok tetap. Rokok tetap. Kayaknya kalau ngopi nggak ada rokok, Iya. gue milih untuk tidak ngopi. Lu ngopi, Tapi nggak bisa ngerokok deh. mending nggak ngopi. Ngopi kan ngopi, nggak usah ngopi. Oh. Jadi lu kalau ke coffee shop itu harus yang bisa ngerokok dong? Iya, Karena mending nggak usah ngopi. kalau mendingan gitu. nggak usah ngopi. Ya nggak pernah juga gue ke coffee shop sih. Kayaknya nggak pernah ada gue ke coffee Masa shop. sih? Iya, kalau apa misalnya? Meeting sama klien atau ketemu siapa? Nggak pernah. Nggak pernah gue. Kalau meeting. Nggak pernah Nggak, meeting dulu juga. sebelum pandemi pun Nggak. nggak pernah. Gue nggak pernah meeting, gue bener deh. Jarang sejarang-jarangnya. Yang meeting Bang Gio kali. Iya sih. Iya. Iya. Maksudnya kalau ada meeting ya udah dah diurusin aja dah gue tahu ini. Iya. Oh. Karena gue ngobrol sama yang ini gue agak kurang lah. Yang ini apa? Sama orang yang baru Baru. ketemu, Oh. gue tuh agak kurang lah. Itu kelemahan gue lah. Nggak bisa basa-basi kan? Nggak bisa gue. Iya. Agak kurang banget bagaimana membuka Obrolan. percakapan. Kalau lo termasuk yang bisa. Enggak. Gue sih merasa nggak bisa ya. Kalau menurut gue lo termasuk yang bisa. Gue bilang yang bisa tuh Uus. Itu Uus mah Lo suasana cair. cara merespon orangnya juga termasuk yang bisa kalau menurut Kalau gue kalau udah nemu ada yang sama apa nih, kita ngobrol, tahu sama-sama suka apa. Nah itu baru tuh bisa ada kliknya. Kita pertama kali ketemu di mana sih, Lang? Nggak suca ya sebelumnya pasti udah sebelum pernah ketemu. Suca. Metro ya ketemu enggak. gitu-gitu doang paling. Iya, ketemu gitu-gitu doang. berbarengan. Gak pernah Lang di Kerjaan bareng apa? Nggak ada, Suca doang. Suca doang pertama kali kerjaan bareng kan? Iya.
Kenapa jadi sering ngobrol ya? Sampai akhirnya gue mencari karena ruang make up bang, ruang wardrobe. ruang wardrobe. Yang lain kan nggak keluar ruang wardrobe. Oh iya benar. Lu kan suka ke ruang wardrobe. Sama ruang tunggu yang di luar ya. Iya. Kalau yang dalam-dalam kan host ya. Iya. Host di dalam ya. Kalau yang bagian Radit juga di dalam. Yang di luar tuh Andika. suka. Andika. Uus. Iya. Pak Gading juga suka di luar. Pak Gading juga nggak ada yang di dalam dong. Oh iya, Soimah di dalam. Radit doang. Soimah? Soalnya di dalam ya. Soimah Enggak keluar ngerokok di luar juga deh. Iya. Apa bang ya? Apa nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya. Pokoknya akhirnya gue lumayan intens ngobrol sama Gilang kalau pengen tahu isu tentang anak stand up. Oh iya benar. Apa nih Gue lah? ditanyain gosip mulu. Jadi gimana lah kayak gini? Gua lagi. Tadi gosipang itu juga belum tuh satu lagi. Yang mana? Yang di Twitter. Antar ya habis ini ingetin Nanti. ya. Nanti Iya, kita iya. jadi gibah kita. Oh iya, Kita jadi acara jangan gibah. Itu urusan Arya. Ini kenapa kita ngobrolin ini ya? Hah? Sulit. Meeting tadi. Oh iya benar. Kopi dari kopi. Turun berat badan. Turun berat badan. Iya, turun Iya. berat badan. Gue mau coba gue tidak makan roti dalam sebulan ini. Pagi. Oke. Gue memang kalau makan roti memang pagi doang. Iya, iya. Isinya meses dan gue minta banyak. Manis dong. Mesesnya itu buat orang yang biasa bikin ini itu berlebih kalau gue kayaknya. Oh. Gitu. Terus kan bikinnya nih. Jadi ya pakai apa ya itu ya? Jadi roti pakai mentega, dimasukin si mesesnya, Iya. ditumbuk baru dimasukin yang mesin itu tuh. Oh, yang dijepit, yang jadi segitiga. Jadi di dalamnya itu mencair. Mencair, bener. Coklatnya jadi Coklat. mencair. Dan kalau gue giniin tuh coklatnya keluar. Keluar. Iya. Gitu. Berarti lebih kan? Lebih bener. Iya. Oh mau datengin roti? Wah, enggak. Itu roti yang segitiga itu kan? Yang jadinya segitiga. Iya, iya. Iya. Tunggu jadi inget belum lama di TikTok tuh ada orang, dia orang luar sih, gue nggak tahu orang mana, dia kayak lagi Suruh masuk aja. orang luar masuk. Dia kayak lagi bikin rating sarapan-sarapan di negara-negara. Ternyata itu kebiasaan Belanda bang. Roti, mentega, meses. Oh. Itu tuh kebiasaan orang Belanda Di tempat lain sarapannya. nggak ada? Iya katanya sarapan orang Belanda. Ya. Dia bilang sarapan orang Belanda, terus dia bilang tuh nggak enak. Si orang ini nge-reviewnya. Orang Amerika nih. Aku lupa orang mana. Pokoknya dia kayak lagi nge-review sarapan-sarapan dunia lah. Dia nyobain tuh pakai roti. Apaan sih makanan begini gitu. Tapi yang komen rame banyak orang Indonesia juga. Jadi kayak, oh ini tuh kebiasaan Belanda. Orang-orang banyak yang baru tahu kalau itu tuh kebiasaan Belanda, roti, mentega, meses. Tapi nggak dibakar. Nggak, langsung dimakan. Gue tuh ada beberapa varian memang yang pernah roti aja nih. Iya. Gue beberapa varian cara penyajiannya. Iya. Yang begini nih, itu tuh Dijepit. kira-kira 3 bulan terakhir deh. Iya. Sebelumnya ada yang di sangrai. Sangrai itu, sangrai bukan sih? Digoreng. Iya. Tanpa minyak. Tanpa minyak, Iya. pakai mentega. Iya. Gitu. Jadi Setelah itu agak keras. agak keras. Iya. Tapi mesesnya enggak, mesesnya setelah itu. Iya, jadi rotinya aja yang keras. Rotinya aja Iya. yang kerekes. Pernah juga satu saat yang nggak diapa-apain. Memang roti sama Meses. dan mentega. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau yang roti meses mentega doang tuh enak karena mesesnya agak keras dikit Agak ya. kerekes dikit. Cerek, gitu. Tapi itu rotinya memang harus yang enak, Yang lembut. lembut dan padat. Iya, iya. Pinggiran. Hah? Nggak pakai pinggiran. Lu nggak pakai? Gua nggak pakai. Oh. Dia harus padat karena kalau dia berongga-rongga tuh nggak enak. Iya. Rongganya terlalu besar. Terlalu lemes ya. Ya ya. Apa roti pilihan lu? Yang lewat aja tuh. Sari roti, bukan? Sari roti kayak yang lewat ya. Lau. Lau bukan. Nah, lau ada cara masaknya sendiri tuh bini gue tuh. Hah, roti lau. Roti lau, roti yang pakai Iya. sepeda, Sepeda. yang tanah ekcuan, lau Iya, segala tanah macam. ekcuan, iya. Yang nah itu gue pakai tuh yang pinggirnya tuh, yang bentuknya kayak lubang kunci. Iya. Nah, itu gue pakai pinggirnya. Iya, iya. Kenapa beda? Kayaknya itunya enak dah. Oh. Kalau lebih garing gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, lu sarapan roti sejak kapan? Roti, Gue kayaknya sejak rumah tangga aja dah. roti jarang-jarang sih. Kecil gue enggak. Kecil suka sih kadang-kadang Kayaknya roti. enggak. Karena dulu kecil gue roti dalamnya gula. Iya, gula pasir. Pakai mentega juga kan? Enggak. Kagak gula pasir doang. Bukannya roti mentega gula pasir. Iya mungkin kalau Biar punya nempel, mentega kan? ya. Maksudnya rumah gue nggak pernah ready mentega gitu. Oh, roti gula manis-manis aja berarti ya. Roti manis. Lo nggak pernah ya? Karena selalu punya meses di rumah kan. Kalau mentega. Dari gila udah kaya banget udah. Emang punya meses kaya artinya. Gila, Mesesnya bilang ada dari mereknya. kecil udah punya meses. Me- Meses apa?
Mesesnya Ceres, kalau Ceres. Ceres meses kiloan. Standar Ceres. Ceres itu sebenarnya standar tuh. Yang mahal tuh yang di kaleng itu loh. Ritz iya. apa sih? Iya. Tau nggak yang bentuknya kaleng tinggi itu? Gak tau gue. Ada deh. Ada yang gitu-gitu. Bukan Ceres. Ada enak-enak juga tuh. Iya. Ceres juga udah Ceres termasuk juga mewah enak. di gua. Iya, iya. Ceres enak sih. Jarang tuh maksudnya untuk event-event tertentu aja kayak rumah gua tuh ada meses tuh. Nggak pernah gua ngerasain. Kalau pakai selai nggak suka? Nah lebih sering selai. Selai apa? Malah. Kacang. Kalau gua strawberry. Strawberry enak tuh. Strawberry. Kalau di toast strawberry pakai madu juga enak tuh, Bang. Nah, Set, set, mereknya set. apa Pakai dulu ya? madu. Ada yang di kaleng tuh. Tuh Ritz tuh yang kanan tuh. No, kayak gitu tuh. Tuh yang lebih mahal lagi kalau nggak salah. Oh iya. Gambar anak naik sepeda bener. Oh itu mah kita zaman ini mah kita gadoin ini udah dimakan sendiri udah saking Iya, iya. kayak makanan itu enak banget. Enak Nutella, enak Nutella. Nutella. Kalau Nutella malah gue nggak terlalu suka. Gue lebih Sama, suka sama, Ovomaltine gue. Sama gue kurang. Ovomaltine lebih suka karena ada kerkes-kerkesnya. Oh iya. Atau yang Lotus Biscoff tau nggak? Yang Nggak. biskuit Lotus. Enggak. Ada, itu udah dibikin. Emang kan mahal kan lagi ngomongin yang mahal-mahal nih Nutella. Emang rata-rata buat dessert apa es krim sih? Iya, rasa Lotus, tapi dia kan Lotus itu biskuit. rasa. Biskuit aslinya, kayak Regal lah. Kan ada Ah. Marie Regal kan dijadiin minuman, dijadiin. Nah, ini Ah. namanya Lotus Biscoff. Dia ada dibikin selainya. Oh. Itu enak menurut gua, tapi yang crunchy, ada yang selai doang, ada yang ada Kasih saran kerkes-kerkesnya. dikit. Crunchy. Ya nggak apa-apa. Jokes-jokes segini Iya. lumayan lah buat This is selingan. this is really crunchy. Iya, iya. It's really crunchy. Ini udah Bekasi. Iya. Near Narogong. Yes. Near Nerojong. Narojong. Narojong. Keju. Gue tidak pernah merasakan keju waktu gue kecil. Entah karena Cheddar gitu yang kotak nggak itu? jadi gue nggak tahu rasa keju sampai gue dewasa kayaknya. Oh. Jadi gue makan apapun dulu pilih nggak pakai keju. Karena lu nggak tahu rasanya. Gue nggak tahu rasanya. Iya. Kayaknya nyokap gue tuh nggak pernah bikin makanan yang Pakai mengandung keju. keju. Sampai satu saat mozzarella itu keju ya. Mm-mm. Enak. Siap. Lu makan di mana mozzarella? Mozzarella itu mozzarella apa ya? Di pizza, bukan? Bukan. Di apa ya kalau gitu mozzarella biasanya? Apaan mozzarella? Loh ini kok ini mozzarella yang nama ini keju mozzarella. Kok enak ya? Enak. Gitu terus yang kayak pizza yang ya ujungnya tuh ada yang stuffed crust ya. Iya, stuffed crust. Itu dalamnya keju kan? Mozzarella. Di mozzarella Mozzarella kan? yang lengket-lengket itu Nah, panjang. Iya. itu aja tuh dulu gua nggak pakai itu. Oh, karena nggak tahu rasanya. Nggak tahu rasanya. Terus setelah gua tahu ada rasa mozzarella dan gua rasa enak, nah gua sekarang beli pakai Mozzarella. si pakai Stuffed ujungnya crust, itu. Iya. Karena ada pilihan ya. Ada. Si pizza yang ulang tahun terus. Hood. Hut ya. Nah, kalau mau tahu varian-varian Pizza Hut, nah masuk nih Pizza Hut. Nah. Nah, bisa nih. Pizza Hut ada varian baru yang bisa Nah. masuk harusnya. Ya. Masuk. Ada yang coba ya? Coba bisa Gimana kalau masuk Pizza Hut bisa nggak sih? Gimana kalau masuk? Nah, Ini kayak betapa orang-orang aja nyangkain Traveloka tuh udah beneran iya. masih di sini karena Saking smooth kita semakin ngobrol. smoothnya ngobrol kita nggak tahu Iya. ada orang yang biasa pakai tiket.com gara-gara dengerin kita akhirnya dia pakai Traveloka udah ada pindah loh. Kayak gitu. Traveloka pindah sudah nyampe. Hadiah. Oh, belum. Hadiah. Hadiah Oh, belum? lagi proses belum. Staycation. Staycation. Oh. Orang main pingpong gue sendiri hadiahnya dibagi 4. Kenapa jadi lo merasa berhak sama semua yang ada di sini ya? Kenapa dibagi 4? Ya, gue pengen juga. Apa katanya? Ya gue 1,5 juta. 1,5 juta aja gue. Ada pengen juga, ada keinginan. Gue merencanakan akan dipakai itu kalau masih ada karantina pulang dari dari Amerika. Tapi jadinya lu nggak bisa merasakan fasilitas hotelnya. Karena? Nggak bisa berenang, nggak bisa apa. Oh iya. Karena kan karantina, nggak bisa breakfast di bawah. dianterin. Apa sih? Oh, si Dion benar gitu ya. Maksudnya biar sayang daripada lu yang pakai dia yang pakai. Nah, bisa berenang ya, Yon? Bisa berenang kan kalau kita yang pakai. Maksudnya orang yang nggak pernah belajar berenang juga bisa berenang. Jadinya. Pakai Ya itu. yang cetek, yang segini aja. Iya. Yang segini. Kita baca dulu nih PayPal. Oke ya. Dari tanggal berapa sih? 14 Februari. Oh, nggak terlalu banyak berarti ya? $100. Ada $100 tadi. Ini $2 dari Rizky Anzal. Saya kelas 12 SMK,
terima kasih Cing Abdul Bang Gilbert sudah menemani saya saat ngerjain proyek kecil-kecilan freelance di Fiverr. Kayaknya udah ada yang Fiverr nih. Beda lagi ya? 14 Februari. Fiverr-nya apa sih? Yang itu gue bilang Oh iya. freelance itu loh. Freelance semua, oke. Iya, ya. Oh, iya. Fidrianto $1. Dua kata lucu nih. Surf Desta. Surf Desta. Enak kan kita ngomongin Surf Desta ya? Dua kata Oh, pernah kali ya? servisnya Desta. Servisnya kali Desta, ya. $1. Mau titip salam Cing, happy graduation buat Syarani. Selamat menempuh hidup baru pasca perkuliahan. Udah makin banyak titip salam. Oh, salam, iya. Ya udah. Ada Muhammad Geraha $10. Salam dari tetangganya Mahathir Cing, delegasi Malaysia. Yes. Malaysia. Basitanti 10,81 USD. Salam dari Maastricht. Maastricht. Bagian selatan Belanda. Sangat menikmati obrolan kalian. Undang akademisi buat ngobrol sambil bercanda dong. Ayo. Itu mana lulusan Unpar terbaik itu? Oh iya, belum. Kan terakhir kan dia habis pulang kampung ke Bali. Oh iya. Yang waktu itu mau gue ajak. Gue belum iya. ngabarin lagi. Siapa tahu dia udah bisa. Mana yang $100? Tara. Selamat atas kemenangan Cing. Jujur ikut panik lihat Cing Abdel nervous waktu itu. Haha. Ayo Cing dan Gilbas datengin Boris atau Jerome Pauline. Durasi 2 jam boleh. Makasih. Salam dari Melbourne. Oke, Jerome Pauline belum bisa hadir di sini, tapi hari Selasa kemarin Jerome Pauline udah main pingpong. Gimana hasilnya? 3-1. Jauh lah. Jauh ya. Jauh dia. Jauh. Gue berangkat dari sini dengan pesimistis. Gue ngelihat, gue tuh waktu sebelum bertanding itu, gue ngelihat cari-cari Jerome Pauline. Ada satu video lama main. Ini mah gue menang nih gitu. Gue bilang sama Rahman, dia nggak ada tuh ini yang juara-juara di Jepang, mana ininya gitu. Ternyata judulnya nggak pakai pingpong. Oh. Jadi gue search itu nggak keluar yang itu. Iya. Nah ternyata ada, wah jago ternyata. Siapa? Si Jerome Pauline. Jago? Jago. Ya tapi masih menang gua. Tapi lu menang kan? Menang. Berarti kalau lu main di Jepang, Gue juara. lu juara dong. Iya. Dia kelas meeting universitas itu. Dia ajak dong sini bang. Sampai kapan dia di di Indonesia? Jepang lagi. Oh udah ke Jepang lagi? Jepang lagi kan, Man? Akhir bulannya mau ke Dari bulan lagi. Sekarang tanggal berapa sih? 26. Oh udah ke Jepang. Iya, udah ke Jepang lagi. Iya. Atau cari nih. Tapi ini kalau bener omongan dia, itu anak gokil, pinter. Karena dia belajar pingpong di YouTube. Coba. Dia ngeliat cara Nah, servisnya. cara serve. Nah, ini terus dia coba gitu. Menurut gue sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang. Nah, ini sebelum dia pulang ke Jepang, kan tengah minggu ini kita syuting aja weekend kalau dia ada. Iya, buat tayangin minggu depan lagi. Jerome Pauline ya. Iya minggu ini kan siapa tahu belum Iya, belum iya. balik kan. Coba ya, Man ya. Coba ya. Weekend buat on the weekend kan. On the Kita on the weekend. weekendnya jadi kita tabung dulu yang Iya. sama Jerome. Iya benar. Iya kan? Dia Iya, internasional banget tuh. Betul. Tapi kalah. Kalah 3-1 karena dia grogi dan dia mungkin dia tidak, karena dia belajar lewat YouTube, jadi dia tidak bisa merasakan bagaimana bola itu berputar. Oh iya benar. Gitu. Teori. Kemarin di Jepang mungkin ketemu temennya lawannya yang biasa. Tapi begitu ketemu orang yang bisa main pingpong gitu, yang bisa kasih bola isi, kasih bola kosong, dia agak kebingungan tuh. Oh. Dan mulai agak grogi dikit. Ya kan yang video tadi aja ditangkap bolanya. Iya. Dikasih servis ke ujung, Iya. diambil. Iya. Lo lihat di video pingpong gue kemarin hari Selasa, ya. Gue menang 3-1. Yang rencana pingpong lu melawan suatu tokoh itu? Lagi diatur nih. Oh lagi diatur? Lagi diatur. Kayaknya bakalan dalam waktu dekat. Ya. Iya. Ada 2 tokoh nih jadi. Yang satu ngajakin tanding pingpong, yang satu ngajakin meeting. Untuk perkembangan pingpong Indonesia. Berhubung gue gak suka meeting kan, gue bilang Nah gitu. itu dia, lu kan gak bisa meeting. Iya. Dia nunggu Ismu aja, mu gitu. Nunggu si Ismu yang ini. Oh iya. Gitu. Oh. Mungkin bukan perkembangan pingpong kali. Mungkin karena dia melihat kemarin kemasannya bagus. Iya, dan euforia penonton. Hype-nya ada. Mungkin dia pengen tahu kali gimana caranya. Mungkin. Sebenarnya yang paling tepat diundang si Vindes. Gitu. Gimana caranya mengemas itu menjadi suatu tontonan. Iya. Kalau untuk mutu pertandingannya gua sama Desa apaan mutunya? Iya. Gitu. Cuma mengemasnya. Benar, secara tontonan emang jadi menarik banget. Iya. Kayak misalnya lo search ini deh, pingpong Indonesia sama pingpong luar negeri.
cara pengambilan gambarnya tuh jauh. Iya. Pingpong luar negeri, gue kemarin setelah sebulan ini gue jadi suka nonton pingpong. Sekarang tuh udah enak ternyata dinikmati. Terlepas gue mengerti pingpong atau enggak ya. Tapi menurut gue pengambilan gambarnya tuh udah enak. Oh. Udah bisa dinikmati gitu. Angle-angle-nya banyak banget. Kemarin gue nonton sama Dion. Pada saat bola jalan, memang dia cuma satu Dari satu sisi. angle. Ya. Tapi begitu kelar dia lagi berjalan ke sini itu dikasih gambar-gambar yang ini. Maksudnya kalau sekali jalan nih, pada saat surf itu mungkin nggak kelihatan. Iya. Nah pada saat di replay dikasih tahu surfnya dia kayak gini. Nah jadi enak ngelihatnya. Mungkin lama-lama di dalam bolanya ada kamera. Nah Dulu tuh nonton pusing. Pak. iya kayaknya belasan juga itu kameranya. Belasan ya? Belasan kameranya. Iya. Ya nggak Yon? Banyak tuh belasan Kemarin kayak di bola. Twitter sempat ada yang ngepost soal bola. Ini nih kualitas kamera apa ya? Liga Spanyol. yang udah bokeh. Iya, sinematik gitu. Iya. Apa pemain jalan masuk ke lapangan? Buset, bagus banget. Iya. Itu pasti belajar dari Antv tuh pasti itu. Wah, Kalau nyarin bola. lensor. Olahraga. Dan ternyata itu udah setahun 2 tahun yang lalu tapi orang nggak ngeh. Iya, kalau udah segitu Udah kualitasnya. segitu kualitasnya. Gitu sampai dia bahas itu. Iya, kalau ngeliat NBA juga kan bagus banget kameranya. Dari sisi kejernihan, sisi angle-angle-nya. Iya, tapi itu untuk shot-shot detail aja. Iya, untuk detail. Kalau main biasa ya main biasa. Iya. Untuk replay, untuk Ya, kayak kalau lagi throw in deket kan, ambil deket. memang untuk yang detail-detail Dan aja. ternyata nggak gede kameranya, kecil kayak semacam mirrorless gitu. Ada yang ngasih lihat kameranya. Nggak semua kamera besar-besar gitu. Oh. Ada kamera-kamera kecil juga. Oh, berarti dia memang harus deketin ya zoomnya gitu ya. Iya, Iya, gitu. iya. Kan dia juga ada kalau yang bola tuh ada yang kamera di atas itu kan yang pakai benang itu loh. Dulu, sekarang kan udah pakai drone. Bukan masih pakai yang gitu-gitu? Nggak tahu dah. Masih pakai inian. Champion. Iya kan masih ada kan yang jalan-jalan di atas itu kan? Yang lihat dari atas kan biasa itu Iya. kan kita mau kick off tuh suka dari atas dulu. Atau ngejar bola tuh. Wah, ya kayak gitu. Ada tali kayak benangnya gitu kan. Kok pakai benang bukan pakai drone? Tapi kalau pakai benang ngalangin bola ya kalau bolanya tinggi. Ya nggak sampai Oh, segitu di juga sini kan ya, itu di samping ya. Sampai sono, sampai atas. Ngiketnya di mana? Oh iya di atas Di stadion. atas stadion. Stadionnya di JIS bukan? Wah. Yang RK udah datang sebagai konsolidasi politik. Wah. Wah. Udah ya ini apa namanya? PPL. Gambar. Ada yang ngirim gambar. Nah, coba kasih lihat. Gokil. Kita digambar Bang pakai alma mater. Dan dia detil. Detil. Warnanya pun bener ya? Iya warnanya benar, terus warna makarannya juga benar. Iya, warna makara. Kalau dikananin satu-satu ya kalau nggak salah ya. Nah. Tapi gue kayak itu ya, kayak menteri apa ya? Coba kiri yang dua lagi, yang Cing kayak wapres. kayak Yusuf Kayak Kalla, Wapres. bukan Yusuf Kalla bukan. Ma'ruf Amin. Amin. Wow. Dari mana ya Ma'ruf Amin? Ma'ruf Kalla. Gila mirip ya. Enggak, Bang Abdul juga mirip sebenarnya. Ya mirip tapi nggak mirip gitu. Iya. Iya kan? Lu agak ketekan gak pakai dikit. Jadi terlalu kotak. Dikit. Terlalu kotak. Cuma dia rajin banget dibikin pakai alma mater. Alma mater masih ada nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu bisa pakai Bang. Gua ada tapi udah segini tangannya kayaknya. Gue juga nggak. Udah pendek. Bukan segitu tangannya yang jadi segitu dong. Lo Enggak. yang tumbuh. Iya, lengannya maksudnya aja. Masa lama-lama Bajunya baju kecil. udah kecil gitu kan. Zaman dulu tuh baju itu udah Iya, kecil. baju tuh. udah kecil. Heeh. Kitanya makin Iya, gede gitu. ya. Iya. Dan dia detail karena dia bisa warnanya itu dia tahu gitu. Fisik Iya. warnanya Merah, orange. Ya? orange. Kan lu cuma tahu fisik sama kedokteran. Gak mau ke dokter. Kedokteran hijau. Kalau- Nah kalau lo semua begini. Semua gitu. Itu emang logo Unpar. Itu logo Unpar. Jadi bukan logo jurusan. Ya itu kan juga gue. Logonya sama. Tapi kan ada warna-warninya. Kalau gua nggak ada. Oh, emang gue kira dalamnya. nggak ada. Yang emang, hijaunya itu. Emang segitu semua. Emang Gue gitu pikir dulu semua universitas begitu. semua. Per fakultas Per beda. fakultas beda warna gue pikir. Nggak, kalau kita nggak. Kalau di Unpar gitu doang. Semua sama maternya coklat. Krem. Pitum nih namanya. Dan dia udah bikin banyak juga. Lihat Pitum. bawahnya. Tuh. Keren-keren juga ya. Oh, dia emang Dia bikinnya dari foto berarti ini ya? Enggak ya? kayaknya digital tapi gayanya kayak apa? Kayak foto. Kayak paintbrush apa? Kayak lukis. Ya, kayak cat minyak. Iya, cat tapi minyak. tapi digital sebenarnya. Iya. Lihat lagi yang tadi lagi. Tuh iya bener terus model. Pitum. Tapi model kerahnya nggak gitu kayaknya deh. Gua kayak Kerahnya. Kalau kerahnya lo mungkin ya. Kalau gua kan Kerah. tuh pendek tuh kupingnya tuh.
Oh iya iya, kerah gue kayaknya bener sih. Iya. Gue kayak abang-abangan udah 4 tahun di kampus tuh udah mau jadi BEM kayak abang-abangan BEM gitu loh. Itu ininya aja bajunya tuh nggak realistis tuh, karena gue Apanya? baju jarang banget bisa ke kancing sampai atas. Kan dia nggak tahu bang, kan dia nggak tahu. Leher gue tuh gede deh, leher gue tuh menyulitkan. Pilihannya kalau lu bajunya digedein, lingkarnya ininya jadi terlalu besar semuanya. Ada satu lagi yang kemarin baru gue coba itu. Jadi gue modif ininya. Ininya gue tuh majuin lagi ke sini. Oh kancingnya? Tapi jadi nggak rapi lang. Ternyata emang ini udah diukur. Begitu pakai dasi tuh jadi nggak rapi, Iya. nggak nemu. Nggak simetris ya? Iya nggak nemu. Oh. Sedangkan kalau gue mau cari yang leher gue muat, sini gue gombrong. Nah itu dia. Sini gue muat, leher Leher sempit. kekecilan. Emang harus custom. Harus bikin emang. Iya. Nah ini bisa nih, teller-teller yang mau bikin, silakan. Bisa gimana? Di mana taruh ininya? Iklan. Iklannya? Oh bisa. Hah? Lama. Di mana? Terus ya. Iya siapa tahu ya Taylor ya. Iya, teller-teller. Wong Hang. Ya gitu-gituan. Taylor Swift. Wah, teller sih. UKM juga itu lah. Nggak gratis tapi. Nggak gratis, tapi nggak mahal. Iya. Para UKM. Value for money. Iya. Value for money. Ada, Itu dia. ada ininya, ada. DM aja. Sebanding. Underscore Hoho. Kemana Instagramnya? Instagram. Sama Saweria tuh. Instagram kita mana? Instagram. Mana? Nah. Oh iya. Underscore Hoho. Underscore hihi. Disilakan di DM Iya. juga. Rahman passwordnya Rezim Bobrok. Wah. Nurut ke Bohir. Iya, iya. Itu dia. Gue terakhir, lo termasuk yang pakai dari luar gak? Maksudnya pakai dari luar Pak? Jaket alma mater itu? Pakai dari luar? Dari luar kampus mau pakai? Enggak. Lo pakai di? Pakai itu. Nggak Iya, pernah kan? kepake, kayak cuma buat ospek. Iya, pas lagi ospek lo pakai dari luar gak? Oh enggak. Oh enggak. Pas sudah di kampus. Ya. Kalau ini banyak, Dari luar udah pakai. gue udah pakai. Oh, karena bangga. Bangga. Jakun. Kalau gue enggak. Kalau Kalau gue lu enggak, gue taruh, tapi gue tongkrong. Jakun, jaket kuning, bis kuning. Gue di Lu naik Jakarta bis? tuh, naik Lu bis. taruh? Gue taruh, tapi gue tongolin dikit. Makaranya lagi. Enggak, pokoknya ada kuningnya dikit dah Oh gitu. iya, baik kata. Biar kelihatan gitu. Bukan di renteng. Bukan di Pancasila. Bukan. Sebenarnya bukan di Pancasila. Karena yang di Pancasila, yang gagal gitu. Gagalui katanya Iya. gitu ya. Iya emang. koneknya. Iya, koneknya itu. Bisa begitu ya. Itu karena yang ngomong kena. Jadi orang mau marah juga gimana? Iya. Kecuali yang ngomong lu anak UI. Waduh, Gagalui digebukin turun, lu. gagalui. Digebukin. Digebukin itu. Iya. Ya. Tapi gue memang anak kebanggaan ada, Lang. Pasti ada lah, Bang. Harus diakui itu. Iya. Gue pada saat gue keterima di UI, itu masih biasa aja, Lang. Apanya nih? Perasaan gue. Kuliahnya. Ya itu biasa aja karena gue nganggep biasa, memang pantas gue masuk sini gitu. Iya. Masuk sini. Terus pas udah mulai ospek universitas, terus terusan Oh, ini maksudnya. ospek universitas, terus ke Balairung. Oke. Semuanya di penyambutan ya? Mahasiswa baru. Nah di situ baru gila. Ini gue di Universitas Indonesia ya gitu, baru ada rasa. Mungkin karena gue pertamanya masuk HI gue nggak begitu demen gitu. Iya. Terimanya yang di sini lagi gitu. Mungkin Padahal HI di UI diperebutkan loh Bang lu. kan gue belum tahu Oh, iya, benar. belum kuliah. Iya. Belum kuliah, gue belum tahu bahwa Segitunya. segitunya HI gitu. Iya. Jadi gue pikir ya biasa-biasa aja gitu. Tapi gue ngerasa agak ada merindingnya, ada ininya tuh pas dikumpulin di Balairung semua, terus nyanyi gitu. Bisa ada di sini ya gitu. Antri. Dikumpulin di Balairung terus ngomong tidak gagalui, diteriakin. Iya. Yang ngomong kenek juga. Ada keneknya. Ada kenek Di Balairung. Di Balairung. Ngapain? Iya. Ternyata keneknya itu adalah nyamar. Saya selama ini adalah Wiranto. Kalau ada Wiranto nyamar jadi kenek ada. Ya, ada. Jadi tukang beca juga ada. Tapi saking persisnya jadi orang ada yang tahu. Nah, Katanya gitu. Iya. Kan sama aja kayak Baim Wong nyamar jadi gembel kan nggak ada yang tahu juga orang.
Kayak gitu tahu kayaknya ya. Maksudnya tuh Settingan ya? bukan, maksudnya Masa gembel. nggak ngeh ya? Kotornya tuh nggak kotor Bener, karena kotornya nggak natural kotor kan? kotornya Kayak kotor cuma baru. Dihitam-hitamin aja bener. Iya. Leceknya baju juga lecek baru. Lecek baru. Iya. Kakinya putih lah. Baju kan kelihatan baju emang udah baju puluhan lama, tahun kena sinar matahari sama baju baru dikotor-kotorin. Kotor-kotorin. Nanti sinetron kan sering tuh. Sering, Sinetron kelihatan. Jadi kelihatan nggak natural. Nah, kayaknya itu juga begitu kan ya. Wah, dicemong-cemonginnya gitu. Tapi orang kok Ya mungkin settingan kali mungkin ya. Ya Bisa kita jadi. nggak tahu juga ya. bisa jadi. Tadi ada satu lagi ya yang ngirim stop motion. Ah, Lego, wis. Udah nih? Oke, kembali lagi kita di Oh, hihi. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Wes. orang pada ini ya, Iya. pada Kreatif. kreatif Kreatif ya. Dia ya. bikin stop motion itu yang dipindahin, Foto, pindahin pindahin foto. pindahin foto, Nah. habis itu baru disambungin fotonya. Ya. Kayak gitu. Jadi ini gitu foto jalan foto. Lu juga pernah tuh bikin tuh? Pernah. Lu kan bikin stop motion ya? Pernah bikin. Iya, iya. Emang harus sabar. Harus Karena sabar kan ya. jalanin foto. Dan jalanin harus foto, punya ininya. Foto, iya. Harus punya mainannya. Propertinya ya. Iya. Sebenarnya kan apa aja bisa digerakin. Lu dari Bang. kecil ya punya itu? Apa? Action figure itu ya? Enggak. Iya tapi enggak sebanyak sekarang. Iya, tapi lu dari kecil udah main gitu. Dulu gue tiap ulang tahun mintanya Lego. Tapi makin tahun makin kecil karena mahal Lego kan. Lu inget gak dulu depan PIM tuh ada Toys R Us bang, gede banget. Toys R Us gue tahu, tapi gue nggak pernah masuk Di ke situ. PIM, inget gak? Ingat Toys R Us. Seberangnya, Iya. Pokoknya gue tahu ada Toys R Us di Indonesia tuh ada, gue tahu. Berarti tapi yang sekarang jadi apa ya? tempat- Plaza 6. Bukan hobi. Yang jadi plaza, bukan di sisi sininya sih inget gua, di sisi seberangnya. Iya. Ada karena dulu Toys R Us kan cuma ada di Singapura apa ya? Iya. Itu tuh. Itu tempat yang nggak pernah bisa gue masukin lang di zaman itu. Kalau masalah mainan gue pernah ingat terjadi yang gue ini aja gue ingat sampai sekarang gitu betapa menyakitkannya Apa? kejadian itu. Jadi gue datang ke rumah saudara gue ini. Dia ini dari mana ya? Belanda atau dari mana gitu deh. Tinggal di sana. Kerja di sana. Oke. Bapaknya. Oke. Gitu. Main ke Lagi pulang ke sini. pulang. Ya. Terus gue main ke rumahnya nih sama bapak gue ya di situ. Terus dia punya mainan pesawat lang. Pesawat yang nggak bisa terbang sih gitu. Ya. Tapi dia jalan doang tuh, taksi ya namanya. Pesawat telepon berarti. Bukan. Kan nggak bisa terbang. Bukan. Oke. Pesawat terbang tapi yang Ya. nggak bisa terbang. Pesawat terbang. Pesawat-pesawatan. Iya. Tapi yang bisa ngebuka sayap sendiri neng gitu. Oh, Neng, iya. gitu. Gue ngeliatin, gue ngiler banget, gue pengen megang nggak boleh lang. Megang nggak boleh. Megang gue nggak boleh. Aduh gila, gue sakit hati. Kenapa? Nggak tahu dah. Takut rusak kali, takut apa gitu. Si sepupu lu ini seumur. Iya, seumuran gue. Oh, pelit juga ya. Iya. Terus Dan itu gue teringat banget hingga kini. sekarang kalau lu ketemu dia gimana? Sekarang gue ketemu dia ya nggak. Oh, biasa aja. Biasa aja sih udah. Apa lu masih marah? Enggak. Apa lu nggak boleh megang Enggak. salaman aja lu nggak boleh megang tangan gue? Enggak. Orang habis pas pulang itu gue injak. Iya. Jadi gue pengen banget punya itu lang. Dan tidak pernah kesampaian hingga kini. Dia belinya di mana? Di Belanda. Nggak tahu dari Belanda, nggak tahu Beli di di sini. Pokok kejadian itu adalah saat orang tuanya baru pulang dari Belanda. Jadi jadi bapak gue dianya kesana. nggak tinggal di Belanda. Enggak. Oh, oke. Gitu. Gila gue banget lah kesal ini banget. Gue sampai nangis itu gue. Dia udah kena pengaruh Belanda kali. Gue rasa. Karena Belanda kan jahat sama orang Indonesia. Oh, tapi kan dia berbisnis 350 tahun. Walaupun udah minta maaf ya. Udah minta maaf. Mungkin dia juga jadi. Dia udah minta maaf belum kalau bang? Enggak kali, gue juga udah memaafkan. Itu kayaknya gue aja yang baper kali. Kan sama aja kayak punya kita punya permainan nggak pengen orang rusakin Iya, gitu. benar. Nggak mau Kayak gitu. pinjemin, ya. Cuman saat itu karena gue kepengen banget ngerasa itu udah canggih banget Iya, gitu. iya, Bunyi bisa ngek. Bisa gitu. jalan? Jalan. Oh. Gitu. Remote apa enggak? Enggak. Oh, pakai baterai aja. Dia pakai baterai, tapi dia jalan gak berapa lama baru Iya. wah keren banget. Ada Nggak boleh. Lihat tuh 30 juta kalau nggak salah. 15 ya? Hah? Ada Optimus Prime. Hah? di komen pakai mulut. Iya di Pak
Optimus Prime berubah jadi robot. Ada 15 juta kalau nggak salah. Optimus Prime ya. Nah tuh langsung nomor atas tuh Medi Renaldi. Medi Renaldi tuh reviewer mainan. Ini otomatis berubah itu. Iya. 15 juta. 15 juta kata dia. Coba klik. Wah, Ntar kena ini nggak kepotong copyright. Jangan ditampilin. dikit doang aja nggak apa-apa. Ya. Di tengah-tengah Terus nih. saya terus. Optimus Prime yang bentuk yang lama lagi cakep banget. Wah. Ini pakai voice comment. Woi. Awas jangan tampilin Ya, lama-lama. dah. Nah, Wah. adalah itulah keren banget. Gue KTP mau bilang gue kurang ya. Wah. Ih, Ih. kalau gini mah gue mau berarti nih waktu. Anjing cakep Keren banget. banget. Anjir. Yang Optimus Prime mainannya aja yang gini udah cakep. Ini bisa bergerak lagi. Hidup gitu loh bang, kayak gerak. Iya. Pas push up juga capek dia. Berarti bisa jalan anjir. Nah bener. 15 juta tapi satu motor Beat. Berarti mungkin ya Apa? film itu bisa dibuktikan bahwa itu bisa kayak begitu. Kan belum tentu tuh si yang pembuat filmnya tuh mikirin bahwa Iya. ini adalah secara real bisa dilakukan. Iya benar. Ini kan cuma letuk gitu Iya. segala macam gitu. Ternyata ini dia bisa bikin. Atau siapa-siapa emang dipikirin. Jangan ya. Iya. Buat dijual. Enggak sih tapi karena terlalu ini juga kayak yang Bumblebee tuh jadi se-Bumblebee-nya Oh, beda iya. ini beda size. Tapi kan kalau nggak salah dia waktu ngedesain tuh harus semua parts mobilnya ada pas jadi robot gitu loh. Jadi pintunya apanya tuh tetap ada. Jadi maksudnya agak real lah. Agak gitu. real ya. Jangan- Makanya itu bisa tadi ya semuanya. Kalau ya. ini yang versi kartun yang originalnya nih bukan versi Iya. film. Iya ya. Si Optimusnya yang truk merah ini. Ya. Iya. Malam-malam tuh gue liat review, anak gue pengen. Mainan tuh anak kecil emang mahal. Emang mahal? Karena ternyata yang bikin mahal itu adalah materialnya. Bagus. Coba lo ke pasar Gembrong ada yang sama dan harganya murah, Beda materialnya. tapi cepat rusak. Memang betul. Itu cepat rusak. Bahkan sebelum Iya. kita sampai ke rumah dimain-mainin mungkin Iya. rusak. Gini aja. Lego. Iya. Lego tuh kan sebenarnya apa namanya ya? Balok susun. Apa sih? Lego kan merek kan? Iya. Yang merek-merek lain yang gue pernah beli, kalau yang KW-nya Lego kan ada yang memang dia meng-KW-kan Lego. Ada yang emang merek sendiri kan, Iya. tapi balok susun. Beda. Mungkin material beda. Presisinya juga Presisinya Bang. beda. Lego tuh tinggal trak. Jadi ini tuh ada yang keras banget gue sampai sakit. Karena makannya. sih materialnya itu tidak memungkinkan jadi presisi. Iya, nggak presisi. Kayak keramik itu kan. Iya. Kayak keramik tuh, yang kayak ini juga tidak presisi karena materialnya tidak mungkin pada saat bikin presisi. Begitu kelar mungkin kena sinar matahari dan ngelengkung. iya. Nah, yang kayak Itu. gitu. Emang beda, emang ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Iya. Gitu. Kayak apa tuh tembak-tembakan apa ya yang di Roblox ya? Roblox. Oh, Roblox. Nerf. Nerf yang orange, yang pelurunya orange itu. Oh. Nerf ya. Mahal. Memang mahal, apalagi udah bisa dimodif-modif tuh. Pistol ini bisa tambahin sini, tambahin sini, Si tambahin sini. siapa tuh? Delisa minta beliin Nerf. Nerf. Mahal anjir. Hampir 1 juta. Emang mahal, Bang. Gue bilang yang begini-begini nih emang nih. Iya. Siap. Makanya dulu gua minta Lego tiap ulang tahun makin kecil karena makin mahal Makin Legonya. mahal. Dan itu dia emang mahal. Syaul. Tapi dulu emang gua saking sukanya sama Lego, gua merelakan anggota tubuh gua dipotong demi Lego. Sunat. Oh, Sunat gua mintanya Lego. Mau disunat ya? lo bisa bikin? Bisa kan tinggal ngikutin Nggak petunjuk. anggota tubuhnya? Wah, maksudnya nggak bisa bikin ini? Apa? Lego tuh Ada petunjuknya? ada petunjuknya. Ada. Tapi emang enaknya kalau buat yang masih Ada yang kecil-kecil tuh. ada ya. Kalau Tapi- yang buat bocah emang enaknya beli yang seember, Bang. Itu yang isinya macam-macam tuh mau nggak ada petunjuk yang mau dibikin-bikin Nah. imajinatif aja. Itu. Karena kalau Ini yang ada Lego yang petunjuk- membangun ada. Yang Apa? yang Berbentuk.
merakit ada. Emang dirakit. Maksudnya kan disusun Lego. Udah ada petunjuknya juga Ada, gitu. semua ada. Oh. Cuma ada yang emberan gitu. Dia emberan. Iya. Ada yang emberan cin. Iya. Alemong, pokoknya alemong Alemong aja. dah. Pokoknya alemong. Iya. Jangan sedih, Wak. Bawa lagi anjay. Padahal gak ada yang sedih loh, Bang. Kalau Nah. kita, jangan sedih. Jangan sedih. Emang gak ada yang Siapa yang sedih. sedih? Iya. Gak ada yang sedih. Bang sedih. Gue Gue pertama kali denger jangan sedih itu dari istri gue. Jangan sedih. Gue lagi berdua Melon, gue inget banget. Gue sama Melon langsung dah. Apaan kalau jangan sedih? Siapa yang sedih? Jangan sedih, Wak. Iya kayak itu kan. Kayak jangan salah sangka loh gitu Iya, ya. iya. Jangan salah paham. Jadi jangan sedih. Jangan sedih. Iya, ada yang ember tuh kayak isinya banyak macam-macam. Jadi bisa ya udah bikin aja. Paling ada gambar-gambar bisa dibentuk apa, cuman nggak ada petunjuk rapihnya. Kalau gua bikin perahu kecil-kecil ya. iya, kalau gue sekarang malah Lego ya gitu, beli ikutin petunjuk jadi udah diemin. Kalau dulu nggak, waktu kecil dibongkar lagi, Bongkar lagi. itunya. Sekarang gue udah jadi panjang, Banyak dong koleksi lu. lumayan, Seberapa lumayan banyak lah. Jadi pasti lo punya ruangan sendiri. Enggak, masih di lemari aja. Di lemari dalam ruangan. Ya iya dong, masa di luar ruangan, masa di teras. Iya. Lemari. Mahal emang ini nih. Sekarang tuh Toy City sama Kid Station yang lumayan ada. Iya. Toys Kingdom, Toys Sekarang- R Us sudah nggak ada. Toys R Us cuma satu dulu emang, Bang. Iya. Dan Nggak Toys ada R Us di- pun dulu tuh Sekarang banyak yang tutup juga di di luar negeri. iya benar, di toko sendiri, Iya. satu gedung sendiri, bukan di dalam mall. Oh. Toys R Us tuh. Iya. Gitu. Nah, Toys R Us sekarang emang banyak yang tutup, berubah jadi online. Di mana-mana ya Heeh. di negara-negara itu. Kalau sekarang di Indonesia Lego udah ada Lego Store. Pertama kali di Citos ada Lego Store. Oh iya. Emang dia Lego Store aja. Kita masuk belok kiri. Iya. Nah. Di Sensi ada juga sekarang Lego Store. Di Gancit ada kalau nggak salah. Emang Lego aja udah dia jual. Iya, kalau gue Lego Store. kurang tertarik tuh Lego. Kayak gue kurang berimajinatif ya anaknya kali ya. Oh iya. Jadi kurang suka mainan selain nggak tahu dulu bahwa ada itu. Ada Lego. Iya. Bahwa ada Lego yang ayo kita membentuk ini gitu. Taunya tuh kayak yang dijual-jual di pinggir jalan aja Lego ya gitu aja. Iya. Legonya doang buat gini-gini ini Iya, kan nggak iya, tahu. susun, iya. Iya. Ya anak sekarang macam-macam mainannya ya. Iya. Belum apa? Oh iya, lagi baru-baru dia baru ngumpulin. Gue hati-hati aja tuh. Iya. Nggak bisa berhenti nanti. Kayak pernah Roblox. Macam-macam ya? Syaul. Gua nggak ini lagi. dah, Roblox tuh ada gamenya juga kan? game Roblox. Ada mainannya juga kan? Gamenya si mainannya itu ngadopsi dari apa yang ada di Game. game. Kayak senapan si Nerf itu ya. Nerf itu ada di Oh, Nerf itu Roblox, bukan kan? Roblox. Nerf bukan yang Nerf aja. Coba yang mana tadi? Nerf gun itu setahu gue ya Nerf aja. Roblox, Nerf. Coba Roblox. Nerf. Dia jenis apa sih? Tuh. No Roblox Nerf gun. Nah. Oh, emang ada yang Nah, tuh yang merah tuh yang si ini punya tuh. Oh, Nah. emang ada yang versi Roblox. ada pelurunya. Oh, pantesan karena anak lo main Roblox ya. Nah, main Roblox. Oh, ada gue baru tahu. Tuh. Tapi Nerf gue belum pernah ngerasain kalau ditembak Nerf itu sakit nggak nama sih? katanya enggak. Oh, nggak sakit. Katanya enggak. Karena itu dari karet ya, tapi gua nggak tahu. Gua Bukan tetep- karet kayak foam. Iya, kayak foam gitu. Sakit katanya. Hah? Kalau deket sakit, kena mata. Oh, kalau iya boleh kalau kena mata kan bisa serem. Boleh mata. Kayaknya kalau apa? Kena mata pencari. Kayaknya apa-apapun kalau kena mata sakit dah. Gelas juga. Insto enggak? Iya. Insto kalau kecolok sama ujung-ujungnya juga sakit. Kayak kalau jangan sampai kena mata. Semua juga kalau kena mata sakit. Ini juga kalau Kena mata sakit ya. ya. Iya benar. Air kolam renangnya sakit kena mata Iya. lama-lama. Nah itu. Kalau Nerf tuh setahu gue emang merek pistol-pistolan ini. Oh berarti Nerf Edisi ngeluarin Roblox. Iya. Collab kali ya. Iya, kalau- pertama si Roblox. Berarti memang Roblox itu sebegitu menjamurnya ya. Sampai dia ada yang bikinin mainannya. Oh iya mungkin. Kalau lo tahu nggak ada orang yang bermain Roblox? Nggak ada ya? Nggak tahu. Anak kecil. Iya, anak kecil doang. Kalau ponakan gue ini mainnya Minecraft. Minecraft masih main. Iya, Minecraft. Iya, kayaknya anak-anak kecil itu yang grafisnya Nggak terlalu bagus. nggak terlalu bagus. Iya. Itu. Minecraft pun ada mainannya Mainannya juga ada. Iya. Terus sampai
anak gue tuh main Minecraft nggak seru bang, gue kayak ini apa ngapain sih serunya itu ya? dia? Nggak tahu juga kotak-kotak kayak ngebangun apa, bisa bikin apa. Tapi ada perang-perangnya juga, mirip Lego juga kotak-kotak gitu. Jadi nggak ngerti dah. Gak seru ya. Kalau kata Kita mereka ngeliat, seru. gua ngeliatnya ya nggak seru ya. Iya. Kata Ini dia seru. mainan nih yang anak gue mainin sekarang namanya Toka Boka. Itu apa? Toka Boka itu gimana yang jelasinnya ya? Kayak ngedesain ruangan. Ngedesain ruangan. Lo bisa beli ini untuk ngedesain dapur. Lo beli setnya tuh. Dia dapat duitnya dari situ tuh si Toka Boka itu. Ada gak Toka Boka? Pakai C. Toca Boca. Toca Live bukan? Iya Toka Boka tuh. Iya. Oh iya benar Toca Boca. Toca Boca. Mana coba kasih lihat. Terus ini game. Ini game. Nah ini ininya karakternya tuh. Kasih lihat Yon. Nah itu karakternya tuh. Nah kayak ini tuh kan belakang tuh ada bentuk studio kan. Iya. Nah itu kita beli paketnya tuh. Beli paket studio. Ntar ada si biola. Beli di gamenya. Beli di gamenya. Cuman buat naruh-naruhin doang gitu. Mainan apaan sih? Anak lu tuh dari mana? YouTube ya? Kayaknya sih YouTube. TikTok. Oh. Dia kayaknya apapun sekarang dapatnya dari TikTok deh. Termasuk tiba-tiba begini. Buy. Ini yang kecil kan? Anak yang kecil. Buy. Kok Israel jahat? Kenapa emang gitu? Menghilangkan Palestina dari peta dunia gitu. Tahu dari mana loh? Kok HI banget nih anaknya? Ada cikal bakal HI. Iya, kebetulan kan sekolah di Cikal. Oh. Tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Lah, tahu dari mana gitu? Melihat di TikTok. Cepet nangkep TikTok itu emang tergantung bagaimana kita. Iya, karena pendek-pendek videonya, pendek-pendek videonya. Sebentar, dan menarik buat anak kecil. Benar, betul. 1 menit udah bisa jelasin semua. Iya. Lo ada TikTok kan? Ada. Follower berapa? Aduh, nggak pernah ngecek. Gue juga ada barusan. Baru bikin. Follow dong TikTok gue. Abdel Ahrian. Ngaruh nggak sih? Gua 28.000. Gue 11.000. Lo ada konten yang khusus lo bikin buat TikTok gak? Ada. Untuk memang nih buat ditayang di TikTok gitu? Iya, emang ngerekamnya di TikTok gitu. Bikinnya di TikTok. Gue belum, gue hanya konten-konten yang udah di, di mirror, Instagram, iya, kayak iya. gitu. Iya. Emang gue kalau ngeliat TikTok konten kreatornya emang jago-jago sih. Iya. Ya kayak si Kevin waktu itu. Iya. Emang niat-niat. Gue ada yang bikinnya. dilihat 1 juta lang. TikTok lu? Yang mana? Main pingpong. Oh. Tiba-tiba kok. buset, Pas lagi hype TikTok, pingpong kemarin. Sebelum gue ini latihan waktu yang di Pisangan. Yang Video kejuaraan Pisangan itu. promo ya ini ya. Kok tiba-tiba yang nonton 1 juta? Nah, TikTok Apa itu penyebabnya? algoritmanya emang nggak bisa dimengerti, Bang. Yang berikut-berikutnya enggak. Nah, Bahkan ada yang cuma dinonton 1.900. nah itu dia. Video Padahal pernah 1 juta gitu. video kita bisa aja post sekarang baru 3 hari kemudian tiba-tiba naik gitu. Bisa aja. Nggak tahu, aneh. Makanya gua ngeliat si akunnya Balomba tuh si Kevin, dia tuh konsisten tinggi-tinggi terus loh. Itu susah ya malah ya. Susah. Banyak akun-akun gede yang jutaan, nggak usah lo bang, yang jutaan aja bisa lo yang nonton cuma 2.000 subscribernya padahal followernya jutaan. Iya. Karena algoritmanya nggak tahu tuh si Kevin tuh gimana bisa semuanya kayaknya ratusan ribu dia. Karena Kalau dia gua bilang perhatiin itu tuh, kan begitu dia ngulik kayaknya. Posting akun ternakannya dia Posting nge-like. semua. Iya, teman-temannya langsung Teman-temannya nge-like. ya. Iya, yang Teman-temannya di situ. langsung nge-like. Dia punya banyak kali ya. Iya, dan dia kayaknya kan ngulik orangnya kan kalau dia cerita kan, dia pengen tahu nih gimana. Karena sih. dia anak HI. Wes. Karena dia anak HI. Jadi HI itu ngulik. dalam ber-TikTok aja dia tahu gitu ada strategi-strateginya tuh anak HI. Berguna juga buat TikTok. Iya. Iya. Kemarin dia DM gue di TikTok, bang, ini banyak yang upload itu yang gue disomasi. Kan banyak yang dipotong-potong upload ke ini. Emang ada DM ya? Ada dong. Bisa dong bang. TikTok ada DM. Ada DM-DM juga, direct message. Gue belum bisa. Ada emang pusing bang. Pegang admin aja. Ada yang 700. Emang aneh. Tapi gue ulangan ya, 700 ini adalah video gue yang sama Udin Penyok yang rokok tuh yang lumayan banyak nge-share. Oh. Dulu. Gue ini lagi apa karena lama ya?
Iya bisa jadi. Karena dia tahu nih, ini mah udah video. Oh, tapi nggak tentu juga bang, orang suka nguploadin video-video lama kok. Iya ya. Bingung gue, ini apa nih? Ini apa mainan? Kaos kaki. Bukan tuh yang parasut. Lego jadul. Oh, Kecil-kecil kayak meses. bukan Lego tapi kan. Bukan Lego ini. Ah tahu gue nih apa sih namanya Tahu ya? iya ini. Ini kayak peluru lah kalau gue sih. Zaman dulu. Zaman dulu gini. Iya tahu. Dan gue tidak pernah satu pun bisa bikin. Bikin yang sesederhana mungkin aja gue nggak bisa. Ya itu kan saking ikoniknya disebutnya Lego juga. Iya. Pokoknya yang bagian menyusun-nyusun disebut Lego. Padahal kan Lego merek. Lego itu kan dia kalau misalnya nggak suka belajar. Bego. Rahman. Kok Rahman sih? Bego. Biar linter. Wah. Ya. Ini. Lego. Ini kita harusnya ngomong sandwich generation loh. Iya. Dari tim kreatif loh. Apa tuh? Saya Sandwich generation itu apa? Generasi yang ke sandwich, kejepit. Makanya disebutnya sandwich. Dia meses bang. Di atasnya roti, Bawahnya roti. Kejepit. Dalam arti dia harus menghidupi bapak ibunya, tapi dia harus menghidupi dirinya dan mungkin menghidupi anaknya. Menghidupi kakak adiknya. Ya, itu bawahnya lagi atau saudara-saudaranya. Kebanyakan tuh yang misalnya bapak ibunya masih ada utang gitu atau apa, yang ibu udah nggak produktif lagi, yang dia harus ngelunasin utang-utang bapak ibunya. Nah itu banyak ya di kita ya. Banyak itu banyak kan? banget ya. Banyak Yang- kayak ini. Saking kita nggak tahu permasalahan orang, rumah tangga orang, Ya. sampai kadang-kadang kita menilai, lu sebenarnya kerjanya duitnya banyak, tapi kalau gini-gini aja. Nah itu mungkin dia sandwich generation. Ya. mungkin uangnya buat bayar Lunasin apa? utang bapaknya, Atau untuk ngurusin adiknya, adiknya, gitu. kakaknya yang harusnya bukan tanggung jawab dia harusnya, ya nggak sih? Iya, harusnya Bukan masih. kewajiban dia lah gitu. Iya, masih tanggung jawab bapak ibunya. Iya, mungkin dia harusnya ya untuk diri sendiri aja dulu, tapi nggak bisa. Gitu, karena orang-orang yang macam-macam ininya. Nah, kalau di negara barat nggak gitu kali ya, budayanya ya. Ya lo urus saya sendiri gitu. Iya, biasanya kalau kita lihat di film-film ya. Di film-film ya, Orang umur 17 aja udah keluar rumah udah kan. keluar rumah ya lo urus hidup lo sendiri Sendiri, aja ya, gitu. udah. Kecuali emang masih dibayarin sekolah ya, bayarin kuliah sekolah, lah. perkuliahan, ya itu pasti sama bapak ibunya. Kadang kuliah aja pakai student loan kan. Oh iya juga ya. Orang tuanya benar-benar udah nggak ngapa-ngapain, Oh, udah iya nggak juga biayain ya. lagi. Oh iya juga ya. Paling nganterin ke kampus kan, ngasih lihat dormnya kayak apa gitu. Udah. Habis itu dia harus kerja ngelunasin student loan-nya. Karena dari bayi udah bisa tidurnya di box, kakek kita 2 tahun masih dikatain. Iya ya, tidurnya udah di box. Orang temen gue tuh yang bule, berapa bulan udah Oh iya sih. sendiri. Di box ya, bener Iya, ya. dan itu pakai itu. Baby kamera itu ya. Iya, baby kamera tuh yang Kalau nangis, walkie-talkie ya. Iya. Gitu. Kalau nangis bodoh gitu. Iya. Di- Ibu bilang Lebih mandiri bodoh. kayaknya. Hah? Dulu orang lo lebih mandiri cepet kayaknya. Ya kalau kita lihat di US lah ya, nggak semua kali ya. Negara-negara budaya barat kali. Iya kali ya. Apalah budaya barat, budaya timur. Nggak ada bedanya Gak ada sebenarnya. bedanya. Kita emang sosok mau. Karena kita nggak punya tempat tidur aja kali. Nggak tidur apa? Satu kamar berempat. Iya. Tapi ini problem Negara kita, problem orang kita? Asian sih, bukan problem Indonesia doang. Orang Asia. Asia kan kalau kita ngelihat komedi-komedi orang Asia tuh begini, orang tuanya nggak pernah ngomong I love you ke anaknya kan, Iya. itu problem Asia, Problem bukan Asia. problem Indonesia doang. Iya iya. Anaknya nilainya harus bagus di matematik ya kan, kayak gitu. Nggak kayaknya misalnya kesadaran bahwa rumah harus ada kamar untuk anak juga kita masih belum. Yang penting kita ada rumah buat tempat tinggal Iya. berlindung dari sengatan matahari dan hujan udah. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya kalau di luar negeri kayaknya begitu udah berkeluarga, ya gue ngontrak deh. Yang penting ada tempat buat anak, Iya. ada tempat buat orang tuanya sendiri Iya. gitu. Kayaknya kalau di luar di negara lain tuh menganggap anak tuh ya orang lain gitu, yang punya kehidupan, yang punya privasi sendiri. Oh iya Kalau mungkin. kita masih menganggap ya udah anak tuh ya udah bareng. gitu, ya. Benar. Masih dalam Tapi kuasa pada orang tua. batas tertentu dia harus mengurus hidupnya sendiri. Tapi dari bayi sampai misalnya 17 tahun, Iya. itu adalah individu yang punya privacy, tapi yang harus kita bantu mungkin gitu ya. Iya. Jadi segala sesuatunya untuk dia bertahan hidup lo harus gue bantu, tapi secara privacy lo tetap gue hormatin. Iya. Kayak mau masuk pintu kamarnya, orang tuanya juga ngetok pintu. Ketok dulu, ya. Kalau kita mau malah Kok ngapain kunci? Ah. CL lu. CL apa?
CL coli. Gue baru tahu disingkat CL. Oke, CL coli. Gue baru denger loh disingkat CL loh. Enggak maksud gua. Enggak, tapi biar lebih enak aja denger. Tapi maksudnya itu. Iya. Cokbun lu. Komuter lain loh. Wah. CL. Iya. Cok. Jadi lama apa Calontong. kesannya calontong ya. Cok bun apa? Cok. Iya. Sabun. Cokbun ngocok sabun. Coba istilah lu aneh banget. Cokbun. Iya. Tapi Iya mungkin. pasti gara-gara budaya ini yang menyebabkan Iya, kayak iya, gini. iya, iya. Kayak gitu. Kayak misalnya punya anak banyak rezeki itu dari mana? Apakah sehingga pada saat dia belum punya ruangan dia tidak mikirin, yang penting punya anak aja dulu gitu. Gitu. Iya, iya. Mungkin kalau di luar negeri dia memikirkan kalau gue punya anak gue taruh di sebelah mana nih. Gitu. Iya, iya, iya. Mungkin mikirin. juga. Kalau Iya, kita kan yang penting benar. punya Yang anak penting banyak rezeki gitu. Iya. Mau sekamar anaknya berdua, bertiga bertiga nggak apa-apa. Kadang nggak punya kamar. Ada nggak punya kamar bener bareng sama orang tuanya. Iya, berbentak-bentak. Iya, iya, iya sih. Ya banyak yang kayak gitu yang kontrakan petakan. Iya, iya. Lo pernah punya teman nggak yang kontrakan petakan? Ting- Yang tinggal di kok. Yang tinggal kontrol petakan, petak. 100 sebulan. Orang-orang sekarang di sosmed tuh sering ngomongin itu gua loh, Bang. Apa? Punya Iya, privilege lo. Iya. Ah. Ulang tahun di Myanmar, punya SD umroh, SD ada McD di kantin, Ah. punya teman punya ruko. Nah, itu tuh, ya. Iya, Itu. diomongin itu mulu. Iya. Gua Ulang tahun hadiah Lego juga kan jarang itu. Iya. Jarang terjadi. Makan roti nggak pernah pakai gula karena selalu tersedia meses. Mesesnya juga yang rich. Lo punya teman nggak? Atau lo tahu nggak bentuk petakan? tahu. Tapi gua punya teman yang petakan kayaknya enggak deh. Tahu dari mana? Kayak lihat-lihat aja di TV. Oh shit. Enggak, tahu gua yang petakan tuh maksudnya sebelah-sebelahan gitu kan? Bukan lu. Dalamnya iya sebelah-sebelahan. Iya, antar kontrakan tuh sebelah-sebelahan banget. Tapi dalamnya lo tahu nggak kayak gimana? Pernah lihat di TikTok. Dalamnya. Ya cuma segitu aja kan, Iya. kotak aja. Kotak Paling aja. ada dapur dikit terus kamar mandi gitu. Ya itu untuk bahkan kadang-kadang kamar mandi doang yang ini. Jadi kosong sama kamar mandi. Oh, ya ini kotak aja kosong. Kotak Ya? aja kosong. Apartemen. Iya, ya, Kayak studio, apartemen studio. Tipe studio kalau apartemen. Iya, mungkin ya tipe studio ya. Tapi itu masih ada jendelanya, Tuh, gue pernah nggak ya? masih ada ininya. Ini kosong begitu aja gitu. Iya, persegi panjang. Kalau 3 petak kita mau ada tamu ke kamar mandi, ngeliat kamar kita. Kamar mandinya juga di satu tempat itu, Lang. Iya, iya. 1, 2, 3 kamar mandi. Ada tuh. Ah, gimana? Nggak di dalam kamar mandinya. Luar. Jadi nggak per petak. Kan satu petak satu keluarga kan? Iya, tapi kamar mandinya ada yang di luar. Jadi nggak setiap petakan itu ada kamar mandinya karena Oh. karena yang di gue ya, yang di Pisangan ya. Karena dia terbatas lahannya. Iya. Tapi dia pengen dapat untung Jadi mending dimaksimalin untuk kamar. untuk kamar. Jadi kamar. Gue yang tahu yang sering gue nongkrong itu ada 4 pintu dengan 1 kamar mandi bareng semua. 4 pintu kamar mandi 1. Iya. Ya Allah, rebutan dong. Iya. Belum 1 pintu bisa ada sekeluarga itu. Iya. Ya rata-rata punya, ya paling banyak punya anak 1 lah, 1, punya anak iya, 2 iya. lah paling kalau ke situ. Oh. Tapi udah ada yang punya anaknya. Tapi ya gitu. Kegiatan pagi hari itu ribetnya nunggu ngantri lucu-lucu ininya apa namanya kejadian. Iya, iya, iya. Ada yang kamar mandi di dalam, airnya di luar. Gitu. Nggak mungkin. Iya, dari luar pasang selang ke dalam. Set, ke dalam. Dia torennya 1, jadi habis ya torennya, nggak diisi lagi. Wah. Nggak pernah kayak gue nggak pernah lihat. Gak pernah. Nggak pernah. Sekarang udah ada ini, ada apa namanya token masing-masing ya listrik. Iya. Dulu 1, Jadi jadi dibagi-bagi. Nah itu sering terjadi Cekcok perselisihan. Oh, iya. lu pakai listrik lebih Nah, banyak. iya itu. Gua nggak punya kulkas. Gue ini, gitu dah. Padahal udah disepakati bayar segini gitu pembagiannya. Nah itu sering terjadi tuh. Cek seperti itu, lo nggak merasakan lah. Nggak pernah denger lah, bukan merasakan lah. Kayaknya emang masalah di Jakarta lah ya, housing kayaknya masih apa housing di rumah perumahan gitu. Apa? Minum dong. Housing. Iya. Karena kalau di negara
maju kayaknya kan udah lebih ke rusun apartemen kan dinaik-naikin. Maksudnya Iya, ke atas naikin. gitu, vertikal, hunian Iya. vertikal. Iya, Hunian vertikal. Kita kan kejebak dengan banyak rumah-rumah besar yang kosong. iya. Ya Mungkin kan? juga karena memang nggak ada. Dan kita nggak kebiasa tinggal vertikal nggak sih Bang? Iya. Image lagi mindset tuh masih rumah. Iya, Rumah dan- tapak. Rumah tapak. Iya. Dan kita nganggap kalau apartemen itu aja kayak sebetulnya yang mahal. Mahal bener, dari dulu kita image-nya apartemen tuh Bagus, mahal. Padahal kan enggak ada dan kita membedakan rumah rusun. Padahal kayaknya kalau di luar apartemen ya apartemen aja deh. Flat lah. Flat ya, atau yang- kondominium. Iya, ya kayak gitu-gitu ya. Iya, bedanya ada yang ya kayak rumah aja, ada yang rumah mewah, ada rumah biasa. Iya. Dan di luar negeri juga apartemen malah yang murah dibanding. Iya, dibanding rumah. Iya, punya apartemen itu ya karena nggak bisa beli rumah. Iya, tapi pengen tengah kota. Tapi tengah kota. Iya. Mungkin juga perencanaannya lang. Perencanaan kotanya. Perencanaan kotanya sebelah sini untuk pemukiman. Nah, Sebelah sini untuk mungkin dulu betul. kita mah sporadis saja pembangunan karena mungkin masih gede juga. Karena katanya nggak ngikutin gaya apa sih Belanda. Kalau Belanda. Belanda kan rapi kan. Kita- Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai terbagi nggak sih? Jakarta pusat pemerintahan. Jakarta Selatan mungkin tempat tinggal. Jakarta Barat itu bagian pabrik-pabrik. Jakarta Utara bagian pelabuhan. Jakarta Timur tuh pabrik-pabrik. Iya, karena dekat Kalau Bekasi. Jakarta Barat kayak perdagangan. bakmi kayaknya Jakarta Barat. Iya dong. Makanya pusat bisnis. Iya. Pusat bisnis kayaknya. Tapi di semua itu kan ada tempat tinggal. Di semuanya itu ada tempat tinggal. Kayak kita ke Sudirman deh. Mm-mm. Di belakangnya itu masih ada tempat tinggal. Ada Bang. Tulodong tuh. Iya, di belakang gedung-gedung tinggi Iya. ada tempat tinggal. Kan kalau ke Singapura kan kita enggak tuh, di Orchard itu. Ya udah nggak ada tempat Belakangnya tinggal. itu enggak ada tempat tinggal. Iya, benar. Waktu Melon emang ada aja ya pikirannya. Dia ke Singapura tuh gini. Yang dicari adalah tambal ban. Di sini nggak ada tambal ban ya, Cing, kata gitu. Lu ngapain nyari tambal ban? Dia pikir kalau ini emang nggak ada tambal ban. Apa nggak ada ya? Dia tuh harus ke bengkel beneran. Apa nggak mungkin nggak ditambal langsung diganti? Atau nggak pakai ban di sana? Wah, pakai dong. Ya, di sini aja Cing, di antar komplek-komplek ternyata ada di Jumpit kampung kecil. Iya. Benar. Iya. Hah? Iya, maksudnya kenapa Iya, duluan bisa kampung kalian benar. komplek gitu? Duluan kampung. Terpenggusuran. Nih kayak yang ini nih, gambar ini nih. Lihat nih. Bisa nggak kelihatan tuh? Si Gilang coba. Ah, nggak Nih. kelihatan ini. Coba digeser dikit. Ini di New York ya? Ini di iya kali ya. New York ya. Itu kan nggak mungkin ada peninggalan tuh di situ. Peninggalan. Tempat tinggal. Nggak ada tempat tinggal tuh. Kecuali apartemen kali. Nah, kecuali apartemen. Iya, Kalau iya. kita mah masih mungkin tuh. Di belakang sini ya. Ya, ada. belakang situ ada tempat tinggal. Iya, Sebelah iya. sana ada gedung lagi gitu. Iya, benar. Iya, karena dari awal nggak penata Tata kotaan. kotanya. Dia lebih banyak ke tata dado. Udah. Atau tata usaha kali dia. Iya, iya. Iya benar. Iya, ngurusin housingnya kayak kurang apa ya, gimana ya? Iya nggak, ya di mana aja lah lo bikin ini boleh. Karena ada yang tanpa IMB ya, kitanya juga yang bandel. Iya. Bangun mungkin kalau lo ngurus IMB lo dilarang, nggak boleh Iya, bangun rumah di situ gitu. Ya kayak waktu itu gue sepedaan kemana ya? Dekat-dekat Permata Hijau situlah, Senayan. Permata Hijau yang deket Tentara Pelajar tuh, yang perumahan. Aduh, gede-gede banget Bang rumahnya Bang. Rumah besar-besar banget, tahu-tahu met ke kampung gua langsung. Dari komplek besar-besar masuk dikit udah rumah-rumah kecil. Dan mereka pun tinggal di Permata Hijau kalau ditanya. Iya dong. Dan orang di Menteng juga masih ada kan? Iya. Menteng juga masih ada tuh. Masih ada Kalau ya, kita rumah-rumah nyebut kecil. Menteng, terbayang rumah-rumah gede, mewah. Tapi ternyata ada juga perkampungan di Nah, itu. Menteng, sama seperti yang di Simpruk itu ya. Simpruk bener kok, Simpruk. Iya, Permata Hijau Simpruk ya. Di Simpruk juga Iya, seperti gede-gede itu. banget rumah gua. Kayak ke dalam-dalam, buset dah ini rumah besar bener. Iya. Kayak misalnya gue kemana tuh ya. Saking maksudnya ini rumah siapa ya, nggak mungkin kalau dia nggak ngetop nih. Ini pasti orangnya udah Iya. harus kaya banget gitu. Benar. Rumah segede. Lo pernah ini nggak Fast Lab di yang Tahu. Widya Chandra? Tulodong. Iya. Iya, SCBD. Lo pernah ke situ? Pernah. Kan masuk dari Sudirman belok kiri, Iya. Widya Chandra. Iya. Terus lurus mentok belok kanan kan? Ya masih, iya. Pokoknya yang ada masuk dari mana sini? Masuk dari
Sudirman. Gatsu. Gatsu. Ya, kiri. Belok kiri, Ya. masuk komplek Widya Chandra. Ya. Terus mentok kita ke kanan, Kanan, kan? iya. Nah ke kanan tuh. Ntar di kiri, kan? Ada di kanan dong. Di kanan ya? Iya, Karena iya. kita muter begini. Iya, iya. Nah kita muter begini tuh. Itu Itu rumah, satu kan? rumah kan? Yang rumput-rumput apa daun-daun. Oh, Iya. aduh gila. Apa dalamnya banyak rumah ya? Gua nggak tahu dah. Ada gerbangnya itu. Apa dalamnya banyak rumah ya? Ada gerbangnya Bang Gede. Tapi Sebenarnya kalau pokoknya- lihat dari Google Maps bisa lihat dari atas loh. Oh iya. Tapi malas juga ya. Nggak usah, mendingan kita omongin aja. Iya. Artinya itu pasti satu pemilik. Iya. Ya satu apa ya namanya? Mungkin satu pemilik atau ada beberapa pemilik yang sama-sama patungan bikin Iya. pagar itu. Pagar. Sampai muter, masih ke sono lagi lang. Masih jauh yang tembok itu gede banget, ini rumah orang apa rumah? Itu udah pasti orang susah tuh yang punya tuh. Udah jelas orang miskin lah yang punya rumah di Tulodong. Iya di Tulodong mah. Susah kemana-mana. MT dia masih manajemen trainee pasti kerjanya, Anjay. karyawan. Masih karyawan pasti itu. Itu anak magang. Ada orang semiskin itu ya. Ada, nggak nyangka kan? Nggak nyangka Di kota besar gini di kota kan? besar gini ada orang yang semiskin itu. Semiskin itu punya rumah di Tulodong. Bisa ya? Gede banget. Bener tahu gua tuh. Di SCBD ada kafe tuh. Kafe yang ada basement. Banyak mobil mewah. parkir. Itu yang ini bengkel. Bengkel. Iya. Ada juga yang dibilang satu lantai apartemen yang punya semua tuh di SCBD. Apa ya? Ah gila, gue bilang itu Iya. orang kayaknya semana, Katanya miskinnya kan semana. Jakarta paling mahal tanah SCBD katanya. Per meter perseginya. Iya. Iya. Dan dia punya satu lantai apartemen. Banyak Bang orang. Iya. Orang kaya banyak Bang. Rumahnya itu juga tuh Haritanu. Di mana sih tuh rumahnya? Kebun Jeruk ya? Bukan yang di apa cuman isu-isu doang ini rumah Haritanu apa yang di Blok S, yang di KFC STM Penerbangan. Iya. Nah itu belok kanan kalau nggak salah. Kayak KFC Senopati kan? Iya. Kalau kita dari arah Mampang, kok Mampang sih? Iya Mampang benar. Iya. Lurus terus. Terus ada KFC di kanan kita kan, sebelah kiri STM Penerbangan ya. Tahu nggak? Si Gunawarman. Iya Gunawarman. Iya kayak ya. Nah belok kanan di situ tuh, dari situ. Ada rumah gede banget. Oh. Kalau gue pernah lihat di TV ada rumah Haritanu ada 2, terus ada kayak kolam berenang tengahnya, cuman nggak tahu di mana gue. Putih. Iya kayaknya deh. Kayaknya iya lah putih ya. Rumahnya Tunggesem juga bus. Apalagi kayak itu, gue tuh ya, kalau ngeliatin rumah kayak gitu, gue tuh udah ngitungin biaya pagernya lang. Pagar tuh gede lang. Biaya bikin pagar tuh mahal. Makanya apa cuman ini doang atau itu biasa ya? Iya. Bikin rumah itu tidak dengan pagar. Pagar beda lagi. Borong itu ya. Oh, pas ngitung-ngitung harganya. Pagar beda lagi. Ada yang ngerjain khusus. Oh. Karena mahal juga lang. Mahal. Iya. Gue selalu ngebandingin habis berapa gue dibikin pagar ini sama orang yang punya segitu banyak. Buset, buat pagarnya aja udah ratusan juta berarti. Kalau ini gue kaliin berapa gitu. Iya. Gila lo bikin tembok, terus harus ada cakar kan antara tembok dengan tembok tuh harus ada tiangnya. Iya. Nah itu kan mahal lah. Oh, itu mahal ya? Mahal besinya. Iya. Terus masuk ke dalam. Kan tiang lagi, nih, tiang. Ya. Makanya banyak yang udah bobrok-bobrok nggak ada yang benerin karena bikin pagar lumayan mahal. Gue pernah naik Gojek dari Lo pernah naik Gojek? kecil, sampai sekarang gue masih naik. Iya. Saat Gojek belum ada. Dari Gojek baru 10 dia udah langganannya. Noise. Oh. Noise kan kantornya rumah gitu kan, Ah. bentuknya. Naik Gojek terus. Itu kantor Bang? Iya, dari kantor. Saya ada tempat kosong nih di TC Fatmawati, disewain. Ruko kata dia. Ada bekas coffee shop gitu-gitu. Terus nggak dipakai, siapa tahu mau gitu. Wah Bang Gojek punya ruko nih, gue pikir kan. Oh iya Bang, gini-gini. Ya punya, tadinya coffee shop gitu, udah ada AC-nya apa gitu-gitu. Punya bos saya, oh iya. Sambil gue diem aja kan ya. Terus dia nanya lagi, ya Bang ya kalau mau ya, ntar samperin aja. Ke rumah saya dia ngasih alamat Bang, di Brawijaya. Rumah dia? Kenapa Abang ojek rumah di Brawijaya? Di Brawijaya, iya punya bos dia kata dia. Dia jagain doang, tapi kosong rumahnya. Karena bosnya di luar negeri, kata dia. Jadi tinggal di Brawijaya? Tinggal di Brawijaya. Jadi ini pulang ke Brawijaya, Pak.
Iya, saya pulang ke Brawijaya. Gua, keren bener ya Bang Ojek. Pulang ke dia kasih alamat, gue lupa Brawijaya berapa. Dia kasih alamat gitu. Kalau mau, samperin aja saya ke situ. Udah lama Pak jaga di Brawijaya, gue bilang. Kayak si ini nih Udah orang lama. kaya juga tuh. Dias Danar. Dia Danar tahu. Penyiar Gen. Tahu temannya Patra. Iya. Podcast Ancu. Gua waktu wawancara di sini dia cerita nih. Siaran tuh di Gen. Dia jadi produser apa jadi apa gitu. Terus emang saking udah akrabnya sama penyiarnya dibilang lo di mana ngekos gitu. Lo tinggal di rumah gua aja no kosong. Katanya. Ini siapa nih yang ngomong? Si penyiarnya. Ada penyiar nih. Ada penyiar. Iya. Ngomong sih ke si Dias. Lo tinggal aja di sana, gua ada rumah tuh kosong. Nah. Dari mana? Dari Menteng. Dan si penyiar itu punya rumah 8. Yang satu kosong. Si Dias tinggal di situ katanya. Di Menteng punya rumah 8 klaster sendiri, yang satu kosong. Enggak, di Menteng tuh klaster. Iya, dia punya klaster di Menteng. Isinya 8 rumah. Punya dia semua. Iya. keluarganya. Jadi klaster isinya keluarga doang semua. Iya, Satu maksudnya kosong. yang bukan klaster berarti kan keluarga yang dikomplekin gitu kan, rumah keluarga. Iya sih. Iya dong. Pokoknya ada 8 rumah Iya. lah kata dia gitu. 1-0. 1-0. Lu tinggal di situ aja udah daripada lo ngekos kata gitu. Terus tinggal situ. Tinggal di situ jadi dia selama ngekos itu tinggalnya di Menteng katanya. Tuh kayaknya seberapa Nah tuh itu kan orang-orang permasalahan gitu. rumah-rumah mewah di Jakarta kan banyak yang kosong, Bang. Sementara kaum-kaum yang seumuran gua nih udah nggak mampu beli rumah di Jakarta, harganya udah nggak masuk akal. Itu. Ya kan banyak yang bilang, coba kalau milenial berhenti ngopi dan berhenti traveling deh, pasti bisa kebeli rumah. Enggak. So tau lu kagak. Enggak. Sulit. Lo untuk nabung DP-nya aja lo lama. Lo nggak usah rumah di Jakarta, Bintaro, BSD aja udah nggak masuk Taruh akal. taruh kata nih, lo beli rumah yang 1,5 miliar ya. Iya. Udah itu mah udah di dalam Di mana dapat di Jakarta nggak ada, Bang. Ya taruh kata. Iya. 1,5 miliar. Iya. Lo butuh DP minimal 30%. 450 juta. Iya. Lo dapat dari mana duit Betul. kos? Lo nabung sampai berapa lama baru bisa dapat 450 juta? Jadi karyawan sampai mati nggak kebeli rumah-rumah di situ. Kalau lo nabungin terus 10 juta per bulan, itu baru 4 tahun. 480 juta untuk DP-in. DP. Begitu mau DP-in, harganya Udah naik lagi, kan? Nah, itu lo bisa nabung 10 juta, gaji lo berapa? Nah, Tol. ini keresahan juga, Iya, keresahan benar. Gua juga. Keresahan kan? Kita bersama. Kayaknya kita nih nunggu bubble properti pecah nih, belum pecah bubble-nya. Iya, sehingga jatuh harganya. Kayak waktu Amerika berapa 2008 itu. Iya, yang terjadi Kredit macet kan? Iya. Jadi Ada orang kredit. udah nggak bisa bayar KPR-nya nggak bisa dibayar lagi kan? Ah. Bank nggak punya duit, macet semua, kacau jadinya. Kacau semua. Emang nggak, udah nggak, kayaknya udah nggak mungkin kecuali lo dapat warisan. Iya, masalahnya menurut gue ya, propertinya nggak pecah-pecah bubble karena harga mahal aja ada yang beli. Nah, kadang nggak ditempatin juga. Nah, Terus itu, udah gitu. yang beli pun ya orang-orang kaya juga yang udah punya rumah. Iya. Puluhan rumah lainnya. Terus ada juga yang pandang yang begini, sebenarnya juga nggak harus. Kita tuh udah terlalu doktrin dengan keberhasilan itu kalau kita punya rumah, keberhasilan hidup, gitu. Benar. Gitu. Terus Benar. rumah sebagai investasi kayaknya Iya. enggak deh. Kalau secara fungsional lo udah punya tempat untuk Tinggal. sampai anak lo bisa mandiri cari tempat tinggal Iya. sendiri udah cukup gitu. Karena ada yang pernah bikin perhitungan juga nih, lu KPR berapa tahun sama lu ngontrak seumur hidup gitu. Sama aja katanya. Secara durasi, secara keluar uangnya berapa untuk maintenance Tapi segala macam. pada ujung waktunya dia punya rumah gitu. Kalau yang Ya iya sih. kontrak enggak. Cuma kan jadinya, tapi kan sama aja keluar uang. Gue pernah dengar podcast ya, si orang ini orang Indonesia, dia punya properti itu, gue lupa berapa, belasan kalau nggak salah deh, apa 8 ya, apa belasan gitu. Iya. Dia punya properti rumah, tapi dia ngontrak, dia nggak tinggalin properti dia, Dia pakai buat bisnis berarti. semua di kontrakin. Dan dia ngontrak juga. Dia kontrak juga. Kayak Pak Darko. Iya. Pak Darko itu punya kontrakan mungkin belasan pintu. Tapi dia ngontrak. Dia juga kontrak orang lain kan, ke orang Iya, lain. dia ngontrak di orang lain. Kalau si orang ini dia pertimbangannya gini,
Dia bilang rumah itu bukan aset kalau tidak menghasilkan uang. Iya. Rumah itu liabilitas ya itulah. Apa namanya beban. Iya. Karena lo harus ada uang pemeliharaan. Nah, Lo 1 Iya. tahun lo nggak tempatin, iya. rusak. Orang kan selalu merasa gue punya rumah, gue punya aset. Iya. Enggak, rumah lu nggak ngasilin uang. Iya. Walaupun iya. iya kan nanti harganya naik, kan nggak Iya, dijual. Iya. Gitu dia bilang. Dan nggak semudah itu menjual Rumah betul. Iya. Pertimbangan dia itu satu, sama dia bilang belum tentu lingkungan sama tetangganya dia cocok. Wah, keresahan banget kayaknya nih. Apanya? Beli cash. Lingkungan belum tentu cocok. Kalau dia punya rumah situ dia tinggalin di situ. Iya. Makanya dia ngontrak pindah-pindah. Nyari Sama yang kayak- cocok. Nyari yang makin Ternyata nggak ada yang cocok ya, masalahnya di lu nanti. Jadi kayak dia bilang, antar gue mau tinggal di Bali aja bisa aja. Bisa. Dengan dia udah punya properti banyak Iya, sebenarnya. di mana-mana. Dia bilang perhitungannya gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ditempatkan. Karena sama kita dia. juga masih merasa bahwa rumah, iya itu investasi dibilang kan. Dibilang investasi. Aset investasi. Tapi sebenarnya kalau lo nggak menghasilkan apa-apa ya nggak investasi Iya, namanya. sementara lu keluar uang terus. Keluar, buat ngecat, buat yang bocor, buat maintenance segala berapa macam. tahun sekali diapain, ya Kayak kan? setahun sekali pasti ada deh. Ada aja yang dibenerin Kayak ya. kontrakan. Iya. Apa namanya? Mau endorse ya. Calon. Calon endorse. Rumah tuh kontrakan, gue punya kontrakan tuh di Cibubur. Cibubur. Sampingnya rumah Rahman. Jadi Rahman yang Ngelola. Mancing gue kontraknya ke mancing. dia ngontrak sama Oh gue. iya. Jalan banget. Emang lu Cibubur rumah lu? Cibubur. Coret. Bukannya Depok katanya. Bubur coret. Oh, Cibubur kan ke semua ya. Deporia, Jaktimia, Bogoria, gitu Iya. ya. Di situ nah, di kontrakannya yang di sebelahnya Rahman ini pasti selalu ada Apa? uang renovasi setiap tahun. Oh, Ada aja yang direnovasi. Itu. Cuman karena gue kontrakin, akhirnya misalnya kontraknya itu 12 juta. Oke, ceban deh. Tapi lo benerin sendiri ya, gitu. iya ada perjanjian itu Ada kan. perjanjian Kalau itu. rusak siapa yang benerin? Iya, artinya kalau gua nggak apa-apain berarti gua harus ngeluarin 2 juta setiap tahun untuk benerin yang rusak itu. Iya. Jadi kalau nggak ada yang nyewa, ya lu nggak ada pemasukan sebenarnya. Bahkan ngeluarin untuk pemeliharaan rumah supaya rumah tetap berdiri. Iya. Rumah yang gede juga harus renovasi tuh, Ci. Rumah yang samping juga. Nggak usah deh itu dibiarin lama banget nggak laku-laku lagi. Sulit. Kontrakannya rumah atau petakan? Rumah. 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 Rumah bagi dua. Cuma Rumah ada dua. satu rumah gede juga. Nah Nah, itu lumayan tingkat huniannya lumayan tinggi tuh. di situ. Dengan harga yang murah ya, harganya tuh murah. Dengan luas segitu, maksudnya gue di bawah harga macam-macam yang sekitaran tuh. Terus sebenarnya dimarahin gak sih tuh Man? Merusak pasaran gak sih tuh? Kenapa? Karena murah. Iya, kalau kata gue sih murah ya. 2 kamar, ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, ada ruang tamu. Berapa tuh kalau menurut lo, Yon? Iya, ada berapa? Dia kan 3 kamar. Dia 7 juta 3 kamar. Setahun? Berapa? 14. 14 juta. Bangunan lama. 14 juta setahun, 3 kamar. 3 kamar. Lumayan 3 kamar ya? Iya. Kemarin 10 ini. 10. Gue. Berapa kamar? 2 kamar. 2 kamar. Cibubur nih. Tapi gede. Gede. Oh. Tapi gede. Sama dia gedean mana? Sama kayaknya. Berapa tanahnya? 60 70. 60 70 2 kamar. Lumayan ya? Gede. Itu gede memang. Oh. Tempat gua gede itu 90 meter. Yang dia 90 meter. Dia pakai. Sama harganya segitu. Oh. 12 juta setahun, Ci. 12 juta. Bayar setiap bulan. Bayarnya tiap bulan habis gue transfer dia transfer gue. Kenapa nggak sekalian dipotong? Tahu nggak kayak begitu tuh dia. Iya. Dan belum naik. Harganya? Dulu gua per 3 bulan pandemi. 11 kali. Terus dia per 3 bulan bayarnya, per 3 bulan lama-lama sebulan aja sih. Dan nggak naik juga. Nah, dia benerin sendiri. Tapi dia apa namanya? Maintenance saya sendiri. Oh iya. Setiap bulan. Gitu. Cat rumput. Ngecat rumput. Biar hijau kayak rumput futsal. Kayak rumput tetangga. Iya, rumput tetangga. Iya. Lebih hijau. Nah, makanya juga ini entah sama entah enggak ya. Kalau setiap perusahaan itu sekarang kayak mobil sewa kan. Daripada dia punya sendiri. Benar. Padahal lumayan gede.
Biaya sewa. Kalau dipikirin nih, biaya dia bayar sewanya itu kalau dia mau nyicil Bisa. bisa, bahkan kadang-kadang lebih dari cicilannya dia. Tapi maintenance sama siapa? Nah itu, maintenance dia bayar free, Karena yang punya yang punya sewaan. punya sewaan, Yang ngurusin. Nah yang itu. ngurusin. Iya, lebih baik apa sewa katanya. Lebih baik dia sewa. Walaupun kalau kita nyicil di ujungnya punya kita. Nah itu. Dia sewa misalnya 2 tahun dengan harga segitu, dia bisa dapat mobil yang lebih baru lagi kan. Kalau misalnya nyewa Avanza Iya. 2021 nih, 2022 ya sekarang. Ntar di 2024 harganya sewanya turun. Misalnya 1 juta sebulan. Karena udah model baru. Ya model baru, 1 juta sebulan itu untuk yang model baru. Iya. Untuk yang model lama dia akan turun. Iya benar, Gitu. benar. Walaupun masih di atas harga cicilan. Iya. Iya daripada dia beli ya. Daripada dia beli, dia bilang harus lumayan maintenance mobil. Lumayan lah, servis rutin. 15 juta baru. Apa? Yang mobil lu Apaan 15 juta? lu bilang servis besar itu tiba-tiba berasap. Bukan servis besar dong, itu overhaul namanya. Turun mesin ya, iya mahal. ya besar sih servis ya. Iya. Biayanya. Iya, overhaul itu. Turun mesin. Iya, mesinnya diturunin. Dicopot itu kan artinya kan. Nggak dimasukin lagi tapi. Wah, Mesin banget. Saya pakai kaki kayak Flintstone. Flintstone ya. Dari kecil lu udah naik mobil. Semuanya dari kecil. Semua aja dari kecil gua. Nah, lo begitu lo tahu, apakah orang tua lo adalah sandwich generation? Apakah orang tua lo, Orang tua gua. itu adalah orang yang dihimpit kiri kanan? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Kayaknya ya. Kayaknya kalau orang Padang ya, Orang Padang iya. sandwich, karena budayanya dia harus menanggung ponakan. Karena ponakannya tidak ada yang nanggung. Gimana ya? Bapak ibunya ponakan kemana? Paman dan tante berarti. Nanggung ponakan yang lain. Oh gitu ya. Enggak. Kalau ada yang nggak mampu, itu udah kewajiban si Omnya. iya. Nih kayak misalnya Iya. kita kakak adik nih, sama-sama punya anak. Iya. Terus gue orang yang nggak mampu, otomatis ya itu tanggung jawab lu. Anak-anaknya. Anak-anak gua, Tanggung jawab tuh sekolah segala macam. Oh. Otomatis Orang tua lu melakukan itu orang sepertinya melakukan itu ke keponakan keponakan. dia. Ah. Saudara-saudara lu berarti. Iya, jadi waktu gue Lu aja Kecil. udah banyak anaknya kan? 8. Iya, kakak beradiknya ya. terus sepupu gue tinggal di rumah gue tuh 4. Bapak ibunya masih ada? Bapak Nggak ibunya ada Nggak mampu di tapi? Padang. Oh. Berarti 12 anak-anak saat itu. Lu bisa jadi Gen Halilintar saat itu sebenarnya. Sayangnya gue nggak. Karena 12. Kayak gue nggak ada gennya deh. Gen Aryan. Iya, gue lebih ke Prambors. Lu Gen dong. gue gen, sorry. Lu Gen. Gue gen ya. Lu Gen. Gen ya, radio nomor 1 mendukung yang juara lah. Ya 12 lu. Bang. 12 itu pun yang di rumah ya. Emang ada yang nggak di rumah? Ada nggak di rumah? Yang maksudnya masih tinggal sama orang tuanya Tapi tapi tetap diurus. Oh. Nah, maksudnya itu yang gue tahu ya. Iya, Mungkin keluarga-keluarga lain juga melakukan itu. Entah itu budaya Padang, Minang atau memang Budaya pisangan. bukan. Kayaknya Minang deh. Karena ada istilahnya itu apa? Pokoknya yang anak dituntun, ponakan dipangku gitu. Artinya. Oh. Seorang laki-laki Padang atau perempuan lah, pokoknya orang Padang yang udah dewasa itu kalau punya anak itu dituntun dan jangan lupa mangku ponakan. Ponakan. Gitu. Ponakan ya berarti. Ponakan. Tapi kalau nggak mampu aja kan. Kalau mampu tapi masa dikasih ke Iya omnya, enggak. emang Jadi kurang kalau ajar. mampu lo bagian yang ngasih. Ngasih. Gitu. Oh. Lu sekarang melakukan itu nggak, Bang? Gue sedikit Keponakan. banyak lah, sedikit banyak. Tapi nggak rutin. Iya. Nggak jadi bukan kewajiban rutin. Iya. Tapi ada aja gitu. Ada. Iya. Ini perlu ini gitu. Secara otomatis si keluarga gue nih itu akan berembuk Pak ayo patungan gitu. Untuk si ini. Si AA. Ya. Oke. Karena kayaknya sedikit banyak didikan dari orang tua gue tuh. Jadi gue tuh ngerasa ini tanggung jawab kita juga nih gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Kayaknya Minang dah itu budaya Minang dah. Kalau itu mah bukan sandwich namanya apa ya? Sandwich yang sudah membudaya. Enggak ya? Berarti kalau karena lu Minang mungkin tuh namanya rendang. Rendang. generation. Tunjang kali. Lebih ke
Apa yang balado. dijepit gini kan, kalau sandwich kan istilahnya sandwich karena dijepit Jepit kan. ya, kiri kanan, atas Ada bawah. makanan Padang. Apaan ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya. Iya. Ya tapi kayaknya orang Minang itu sandwich generation. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Pada saat lo udah mulai punya uang, Ya. pasti ada salah satu anggota keluarga yang nggak punya, dan itu udah otomatis langsung jadi. Otomatis lu yang bantuin gitu Iya. ya. Atau kita buru-buru patungan untuk Iya, membantu iya, gitu. iya. Gitu. Lumayan bagus, kata gue sih bagus itu si budaya Budayanya, Minang itu. budaya kayak gitu. Ya. Budaya itu bagus banget. Iya kayak, emang kayak udah kebiasaan ini gotong royong, Gotong royong. gotong royong. Gotong royong, sehingga buat orang luar sandwich generation ini meresahkan, buat kita budaya. Nah tapi itu budaya yang benar apa yang salah? Nah. Itu yang tidak tahu. Nggak tahu lah, kayak Iya. budaya tidak ada yang tidak bagus harusnya Harusnya ya. ya. Cuma kan kadang mikirnya kasihan juga kan orang yang dia udah kerja susah payah tapi dia harus ngurusin orang tua apa? Pokoknya sekarang kita kalau dengar orang udah kerja itu harus punya uang. Iya. Lo kan udah kerja, masa Nah. nggak? Dia nggak pernah tahu pengeluaran kita berapa, Betul. makanya kita sering banget ngitungin pendapatan orang, Nggak pernah ngitung pengeluaran. nggak pernah ngitungin pengeluaran. Bener. Lo nggak tahu. Orang selalu mikirnya kayak misalnya siapa ya yang ekstrim kayak ngelihat Mark Zuckerberg gitu. Wah penghasilan segini kan dia tahu pengeluarannya buat apa Pengeluarannya aja. apa? Raffi dah. Raffi. Ini lo nggak tahu pengeluaran gaji dia berapa. Iya tuh. karyawannya berapa banyak. Belum buat apa. Kemarin baru ada ATM lagi di rumahnya. Oh iya, ada Ulang ATM. tahun Nagita. Ulang tahun atau apa sih? Ulang tahun Nagita. Gua kan sama nama tanggal lahirnya. Emang tanggal lahirnya sama mereka? 18 Februari. Bisa gitu ya? Tapi Dapat kan itu. sebenarnya ada ATM kan uang mereka juga isinya. Iya. Iya dong, logikanya uang mereka dong. Udah, mereka. Jadi isinya disesuaikan dengan jumlah tabungan mereka. Tapi ada orang yang itu gak sih tuh? Orang yang datang bawa mobil, ngeluarin masukin uang dari banknya. Sekurikor. Terus ada itunya juga, ada CCTV. satelitnya. Iya harusnya Apa ada satelit namanya? loh. Si pemancarnya Iya itu. harusnya ada loh. Ada juga, gitu aja dipasang juga. Harusnya dipasang sih bang. Karena Nah, kalau kita ke sana mau ngambil ATM, boleh nggak? boleh nggak? Katanya boleh ya. Kalau boleh, berarti yang untung BNI. Harusnya itu dia Kan nyewa. bayar. Iya sewa. Harusnya dia Oh bayar. iya kan nanti kan si ATM kan membaca kartu kita ya, Iya. jumlah Ah, rekening apa uang kita di rekening. iya. Kalau itu boleh dipakai, berarti sebenarnya BNI untung. Untung iya bener masang di situ. Pasang di situ. Nah warga Andara sekitarnya boleh nggak ngambil? Nah, coba ya, kita coba ke situ yuk. Iya. Tapi kita ngambil pakai yang mandiri. Kena dong, kena cas. Aku kan udah enggak. Enggak, link. Kan BNI link, ATM link, aman. Dia ATM BNI atau link? Harusnya link. Maksudnya harusnya BNI itu udah link. Link, BNI, BRI, Mandiri kan? Iya. ATM Iya. bersama. Iya ternyata masang BNI di rumahnya Raffi Nagita pakai BCA semua. Jadi kena cas semua. Kena cas semua. Salah kata Gigi mau ngambil yang di situ dah A. Kena 6,5. Berarti punya ATM di rumah tapi tetap ngambil di luar. Karena nggak ada yang pakai BNI. Nggak ada yang pakai BNI. Iya. Tapi itu gimmick inilah. Iya, Gimmick marketing. marketingnya si Iya. BNI juga. Cuma pas ditaruh ke Raffi kan karena dia sultan kan. Iya. Jadi ada ATM. Bisa begitu. Oke, udah berapa lama ini? Oke. Kemarin ada yang nge-tweet apa ya, ntar tiap akhir bulan banyak buruh rame ke situ ngambil lu gaji. Iya, ngambil gaji. Ngambil gaji. Ke rumah atau ada orang numpang adem. Jangan-jangan Karena- kalau ngambil situ ada tukang parkir ya, Bang? Kan di ATM suka Di ada tukang ATM ada parkir. tukang parkirnya ya. Suka ada tukang parkir loh. Ntar sebelah sininya ada yang jual pisang goreng. Yang itu yang UMKM tuh kan. Kayak Indomaret ternyata begitu menyediakan sewa murah untuk para UMKM. Iya, yang di depannya kan. Yang di depannya itu untuk Ya, jual gorengan. jual gorengan, ketoprak, segala Iya, macam. iya. Gitu. Ada yang kontainer. Iya. Kayaknya ntar lagi ada Indomaret depan rumah Raffi Ahmad. Ada kan dia udah mulai PA kan ini ya. Indomaret juga. Alfa dia. Alfa. Alfa. Ya tapi ada Indomaret. Kan Pat- masih samping-sampingan. Iya. Oh iya. Nggak di rumahnya Gading kayaknya Indomaret kan tetanggaan tuh. 90 langkah tuh ya. Iya, ada sama Raffi. Iya. 90 langkah dari rumah. Gading. Iya. Tapi emang deket sih.
1,5 menit. Gue pernah ke rumah Pak Gading soalnya. Pas masuk kompleknya, kan ngelewatin rumah Raffi dulu. Nggak usah. Apa kita Pak kalau lewat tahu itu rumah Raffi gitu loh. Terus, oh ini rumah Raffi. Ujung-ujung kan. Iya gede banget. Gitu kan. Dari belokan terus itu panjang rumah Raffi Panjang, iya. terus. Belum lagi mobil yang parkir kan kelihatan. Nah, udah kelihatan. Ada satu kapling dipakai diratain doang kali buat garasi doang ya. Sebelah sininya tuh Nggak kosong buat mobil doang Iya, kayaknya. Dia kayaknya lagi bangun rumah lagi ya Raffi ya? Iya, Di mana? Di situ ujungnya. Oh di situ juga. Iya. Dia sandwich generation nggak? Kalaupun dia sandwich generation nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayaknya sih. Orang banyak Mau dia uangnya. biayain. Iya. Siapa-siapanya juga. Iya. Pusing mikirin duit orang. Iya. Iya kan ya? Nah, kita nggak mikirin ngeluarinnya. Sini Iya. pasang ATM dong, sini. Iya. Biar kita kalau ngambil gepokan, Dekat. Iya, iya. Benar. Sementara orang-orang punya banyak duit, kita malah minta uang. Nih Iya. silakan di Saweria. Saweria terakhir nih sebelum udahan, silakan diisi Saweria dan PayPal-nya. Jangan lupa tanggal 20 Maret Ya, tanggal 20 Maret. 2022. Nah, ini belum ya kita ya tadi ya? Apa? Belum. Belum ya? Ada posternya nggak? Ada dong. 20 Posternya Maret 2022 live Sumbu Pendek Podcast dan Wawancanda featuring Gilbas dan Temon. dan Temon. Nah, silakan. Ini presale sampai kapan ya Bang ya? Kita promoin sekarang. Wah, gue kurang tahu Nggak juga. ya pokoknya inilah. Dilihat aja. Oke, 20 Maret Maret. 2022. Itu Di Bandung. Gua. Itu 20 Februari itu harga tanggal penjualan. Penjualannya. Yang tanggal acaranya 20 Maret Tanggal 20 2022 Maret. di Bubar. Wu Backroom Bar Backroom ya. Langsung tuh ke Gotix Sulanjana. Iya. atau Saskia. Loket ya. Saskia. Loket.com dan Loket. Gotix. Ya. Gotix. Nggak ada go.com ya. Ya Gotix dan itu. Oke. Kalau begitu kita bisa ketemu lagi minggu depan tetap di Hohi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HE on the weekend. Anjay.